Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Kinmu menuju perdamaian abadi yang dihadang oleh Ibu Pertiwi. Dia menuntut janji 10 tahun Kinmu yang akan membangkitkannya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Kinmu datang ke tempat yang luas, pemandangan yang indah. Dia menghembuskan nafas ki yang vital untuk mendapatkan bulu burung vermilion di udara. Saat dia bergerak, dia mengitari bulu dan menggunakan panduan jiwa, melafalkan bahasa Youdu yang aneh namun santai bersamanya. Perlahan-lahan, kekuatan sihir aneh menyebar. Seni ilahinya merasakan semua jiwa dan jiwa pasir hitam di surga dan bumi. Itu melewati langit dan dunia. Ia naik ke Swandu dan turun ke Youdu. Itu luas, karena menutupi 4 kutub alam semesta. Pikiran dan kesadarannya melewati dunia-dunia ini secara kiasan ketika dia mencoba merasakan tanda yang ditinggalkan oleh Dewa Selatan Vermilion Bird. Perlahan-lahan, ia menemukan pasir jiwa hitam yang melayang di kutub selatan. Itu adalah bagian dari jiwa Dewa Selatan yang hancur. Kinmu teringat kesadarannya dan mengambil bulu. Dia mengguncangnya untuk menyimpan pasir jiwa hitam yang meledak ke dalam bulu sebelum dengan mengejutkan berkata, Yan-Er, reinkarnasi ibumu ada di surga celestial. Dia adalah penguasa surga dari istana Jasper Flower Gerbang Surga Barat. Dia merasa sulit untuk percaya ketika dia berseru, Tuan Surga dari Istana Bunga Gerbang Surga Barat, salah satu dari 4 guru surgawi yang agung, bernama Bai Yujing. Yang ketiga dari 4 guru surgawi yang agung. Ibumu bereinkarnasi ke dalam dirinya dan telah mencapai alam kaisar tahta. Dia juga berada di posisi yang sangat berkuasa di surga celestial. Kuei Fein bereinkarnasi menjadi Bai Yujing. Dia cerdas dan eksploitatif. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi salah satu dari 4 guru surgawi surga. Yan-Er memandangnya, tercengang. Kinmu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, reinkarnasi ibumu memiliki memori generasi sebelumnya. Dia mengenali kita dan sekarang tahu mengapa dia bertemu kita di sungai surga saat itu. Dia tahu siapa kita dan tahu bahwa dia kehilangan ingatannya karena skema putra surga Yin. Dia mengandalkan Leontin Gyoku. Yang harus kita lakukan adalah menemukannya dan memberitahunya bahwa dia adalah reinkarnasi Dewa Selatan, dan dia akan setuju untuk mati lagi. Yan-Er senang. Naga Kilin berkedip dan berpikir, sekte guru sedang berbohong lagi. Yang terpenting, ibu mertua tidak tahu bahwa dia adalah jiwa Dewa Selatan. Dia sudah berada di alam kaisar tahta dan memiliki pikirannya sendiri. Kenapa dia rela mati lagi? Akan sulit untuk membangunkan kembali jiwa Dewa Burung Vermilion. Kinmu mengerti itu. Dia hanya tidak memberitahu Yan-Er agar dia tidak khawatir. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, yang mengejutkan Kinmu. Dia menyuruhnya mengeluarkan lentera, lalu menyadari bahwa dia tidak di masa lalu tetapi di masa sekarang. Dia tersenyum dan berkata, saya pindah ke masa lalu, dan saya cukup tegang. Aku masih seperti itu meskipun sudah kembali. Dia mendongak, dan senyumnya perlahan membeku. Dia melihat tubuh raksasa menghalangi langit. Proporsi kepala dan tubuh salah, karena kepala tubuh jauh lebih besar daripada batang tubuh. Ada paku tulang di bagian belakang kepalanya juga. Dengan satu goyangan, pegunungan lonjakan tulang bergetar. Itu adalah binatang raksasa dari kehampaan. Itu memiliki mata besar dengan banyak mata yang berkontraksi satu sama lain. Dengan 6 kaki dan selaput tipis di antara mereka, ia mengembang sayapnya setelah mengebor keluar dari kekosongan dan tergelincir melalui langit dengan kecepatan cepat. Binatang kehampaan. Kinmu tercengang saat dia melihat binatang kehampaan terbang. Tuan binatang buas purba yang hidup di istana leluhur muncul di atas perdamaian abadi di alam primordial. Dia melihat seorang wanita berdiri di punggung binatang kosong itu, dan itu adalah Raja Ilahi Lang Weo. Kinmu mengejarnya ketika kapal-kapal besar langit surgawi meledak ke langit alam primordial, diikuti oleh suara gendang seperti guntur. Dewa besar memukul drum ketika tentara di kapal berteriak dan mengejar binatang yang kosong itu. Raja Ilahi Lang Weo menemukan lokasi pengadilan leluhur dan memanggil binatang buas darinya. Kinmu berteriak, dan Yan-Er naik ke udara sebagai seekor burung pipit naga segera. Dia mengejar binatang kosong dengan mereka di atas. Yan-Er sudah mencerna sebagian besar dewa-dewa kuno yang tertelan, jadi dia terbang lebih cepat dari sebelumnya. Dia mengejar mereka, dan mereka melihat perahu demi perahu menabrak sambil mengeluarkan asap. Semakin jauh ke depan mereka pergi, semakin banyak kapal hancur dan patah. Para prajurit di atas kapal telah memotong anggota tubuh mereka. Kinmu melihat ke kejauhan dan melihat bagaimana binatang Poit pergi antara kehampaan dan kenyataan. Ketika senjata dan seni ilahi dari prajurit surgawi serang menyerangnya, tubuhnya masuk ke dalam kekosongan sehingga mereka akan melewati tubuhnya dan tidak mengancamnya. Itu adalah pembantaian. Para dewa dan iblis dari langit surgawi tidak pernah menghadapi binatang yang begitu rumit, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh seni ilahi mereka. Ketika Yan-Er menyusul, pertempuran telah berakhir. Binatang kehampaan menelan dewa terakhir. Kemudian dia berhenti, melihat ke bawah dan menutupi mulutnya yang raksasa sambil menatap burung pipit naga yang mendekat dan mereka yang di atasnya.
Itu meraung keras ketika pegunungan tulang di punggungnya bergetar mengancam. Yaner berhenti. Qin Mu mendongak dan melihat Raja Ilahi Lang Weo berdiri di belakang salah satu punggung pegunungan tulang, menatapnya. Bayi suci, bisiknya. Raja Ilahi. Qin Mu berhasil tenang. Lang Weo bisa memanggil binatang Poid. Pasti Luo Xiao yang memberikan teknik pemanggilan padanya. Pemanggilan terbalik Qin Mu dipahami dari teknik pemanggilan Luo Xiao. Saat itu, ketika dia merancang altar pengorbanan pemanggilan terbalik, dia tidak menyembunyikannya dari Luo Xiao. Dan yang lebih penting, Qin Mu telah meninggalkan altar pengorbanan pemanggilan di pengadilan leluhur. Dengan kata lain, jika Luo Xiao memberikan teknik pemanggilan terbalik kepada Lang Weo, dia bisa menggunakan altar pengorbanan ini untuk memasuki pengadilan leluhur. Kaisar Langit Reinkarnasi kuno Gu Xiao pernah berkata bahwa ada kengerian hebat di istana leluhur, dan tidak diketahui apakah dia merujuk pada binatang buas atau sesuatu yang lain. Namun, jika binatang buas di pengadilan leluhur melarikan diri, dia tidak bisa membantu tetapi bergidik. Dia ingat telur binatang kosong yang penuh sesak di kekosongan ke-19 dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika segel istana leluhur rusak, kekosongan pengadilan leluhur kemudian akan terhubung ke kekosongan dunia luar, dan telur kekosongan yang padat akan jatuh dari kekosongan ke-19 ke berbagai dunia. Itu akan membawa kepunahan total dan pemusnahan. Pemimpin semua Paid Beast adalah Ibu Paid Beast. Dan Grand Emperor adalah tuannya. Jika Raja Ilahi Lang Weo telah memecahkan segel istana leluhur, Kaisar Besar kemudian akan mengendalikan semua binatang buas, menelan surga demi surga, dunia demi dunia. Lang Weo, apakah kamu pernah ke pengadilan leluhur? Tanya Qin Mu. Pandangan samar Raja Ilahi Lang Weo tertuju padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah ke sana. Tanpa koordinat ruang waktu Anda yang terperinci, saya tidak dapat memasuki tempat itu. Bayi suci, Anda telah pergi selama 10 tahun dan seharusnya menemukan lokasi spesifik dari pengadilan leluhur, kan? Katakan padaku, dan aku akan memanggil ibu binatang buas. Dia berbisik, dengan ibu binatang buas, kita tidak akan takut akan surga celestial. Para ahli penciptaan dapat kembali ke masa kejayaan kita. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, ibu binatang buas milik Kaisar Besar. Dia bisa memasuki fight besar untuk melakukan pembantaiannya karena dia memiliki binatang buas. Lang Weo, jika Anda masih berpikir bahwa saya adalah bayi suci dari para ciptaan, kirim kembali binatang buas ini kembali. Anda benar-benar tidak boleh menyentuh makhluk hidup yang mengerikan ini. Lang Weo mengungkapkan senyum. Tubuhnya bangkit dan datang di depan mata raksasa binatang kosong itu, mengambang seperti setitik debu kecil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bayi suci, kau bukan penguasa penciptaan. Bagi seorang master penciptaan, siapapun yang bisa menaklukkan dan menjinakkan binatang buas adalah pahlawan, dan Anda tidak memiliki niat seperti itu. Qin Mu mengambil langkah ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua binatang buas mematuhi ibu binatang buas. Itu belum benar-benar dijinakkan oleh Anda. Ibu binatang buas dikendalikan oleh Grand Emperor. Upaya Anda hanya membantunya, tanpa ada manfaat bagi Tuan Penciptaan. Tiba-tiba, binatang buas mengangkat kelopak matanya, memperlihatkan deretan gigi yang tak terbatas. Itu kemudian menghilang di belakang Lang Weo. Dalam sekejap, itu muncul di depan Qin Mu, Yaner, dan yang lainnya. Mulutnya yang tampak garang terbuka lebar, bersiap untuk menelan mereka semua. Yaner ketakutan dan hampir menolak. Mata di jantung alis Qin Mu terbuka, memvisualisasikan paku tajam yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dengan cara serampangan. Paku ini dibuat di dalam tubuh Paid Beast. Ketika binatang batal itu buru-buru mencoba mengubah inkorporeal, paku Qin Mu menjadi inkorporeal. Ketika itu terwujud menjadi bentuk fisik, paku mengikuti. Binatang kehampaan menangis tanpa henti kesakitan. Tubuhnya telah ditusuk dengan ribuan lubang dan disiram darah segar. Bayi suci, meskipun kamu bukan penguasa penciptaan, kamu telah sepenuhnya menguasai metode kami. Raja Ilahi, Lang Weo, melambaikan tangannya, dan duri-duri binatang buas itu menghilang. Visualisasi adalah metode untuk melawan binatang buas. Jika Anda bisa berurusan dengan binatang kehampaan, para master penciptaan secara alami juga bisa mengatasinya dengan mudah. Bagi kami, binatang purba-purba ini tidak menimbulkan bahaya. Sebaliknya, itu akan menjadi senjata rakyat kita. Bahkan jika Grand Emperor mengendalikan ibu binatang, dia tidak dapat mengancam kita. Binatang kehampaan menutup mulutnya dan menatap Qin Mu dengan mata raksasanya. Itu kemudian mengungkapkan ekspresi ketakutan saat bersembunyi di balik Raja Ilahi Lang Weo, ekornya tergenggam di antara kakinya. Qin Mu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Raja Ilahi Lang Weo sudah memasuki kehampaan dengan binatang kehampaan. Kesadarannya datang berdesir. Bayi suci, hari ini hanyalah sebuah eksperimen. Saya akan memanggil lebih banyak binatang buas, tetapi yakinlah, itu bukan karena saya ingin berurusan dengan Anda. Aku akan memimpin binatang buas ke binatang kehampaan, di mana mereka akan menghadapi surga celestial.
Dia dan binatang kehampaan menghilang, kesadarannya perlahan-lahan melemah. Dalam hal ini, aku bisa membantu mengulur waktu agar kamu tumbuh dewasa. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Saya khawatir dengan kamu. Qin Mu berbisik saat dia menghadapi angin dingin ketinggian tinggi. Kaisar besar selalu ingin membuka pengadilan leluhur. Jika kejahatan di dalamnya dilepaskan, itu akan membawa bencana besar ke dunia. Tapi sebelum itu, kamu akan dibunuh olehnya. Dia, bersama-sama dengan naga kilin dan yang lainnya, menuju kedamaian abadi. Sebelum kembali ke surga untuk melihat Bai Yujing, ia perlu memperbaiki kereta harta karun naga langit. Gerbong ini sudah rusak 3 kali, dengan insiden terbaru berada di kutub barat. Itu perlu diperbaiki agar mereka tiba di surga celestial dengan cepat. Yan Er masih agak gemuk, jadi kecepatannya lebih lambat dari kereta harta karun naga langit. Selain itu, ia perlu menyelesaikan beberapa masalah dalam perdamaian abadi. Adapun Tuan Surgawi Bai Yujing, jika dia tidak ingin mati, aku harus menghancurkan seni ilahi dari putra surga Yin pada sumbernya. Qin Mu merenung. Untuk mematahkan seni ilahi putra surga Yin pada sumbernya, ia perlu memahami struktur terperinci gerbang surgawi Mingdu. Ada gerbang surgawi Mingdu dengan Di Yiwei. Selama aku menemukannya, misteri seni surgawi putra surga Yin tidak akan lagi menjadi rahasia. Tatapannya berkedip. Sejak musibah perdamaian abadi meletus, Di Yiwei dan yang lainnya diam-diam menghilang dan belum pernah terlihat di alam primordial. Di Yiwei, Tian Shu, Buddha Sakra, dan yang lainnya tidak melakukan perjalanan ke desa Riang. Saint Wotkuter juga menghilang. Mungkinkah mereka bersembunyi di Fengdu? Di mana Fengdu hari ini? Mungkin perdamaian abadi akan tahu di mana itu. Sementara dia berpikir, bumi tiba-tiba beriak seperti ombak. Qin Mu berhenti dan melihat tanah terbang di sekitarnya saat pohon tumbuh liar. Tanaman merambat mereka melilit dan menari seperti naga, tumbuh dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa napas, vegetasi di sana tampak seperti ribuan tahun telah berlalu dan telah berubah menjadi hutan primitif yang lebat. Jika seseorang melihat dari luar, mereka akan menemukan bahwa sebidang tanah yang indah tempat Qin Mu dan sisanya berdiri telah menjadi kubah hijau dengan radius lebih dari 100 mil. Itu telah menyegel area dan sangat kedap udara. 10 tahun, suara samar terdengar dari pepohonan yang padat. Di antara pohon-pohon tebal, tanaman merambat berdesir saat mereka merayap, tampak seperti ular piton raksasa. Rasanya seperti ada yang terisak-isak, membuat bulu kuduk merinding. Yang Mulia Mu, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memanggil jiwaku dan membangkitkanku dalam 10 tahun. Kamu sudah terlambat 2 bulan. Qin Mu dan sisanya mendarat. Tanah di depan mereka bergetar dan pecah ketika peti mati batu raksasa perlahan bangkit dari tanah. Peti mati batu terbuka, dan mayat kaisar tinggi melolong ketika aura mayat memenuhi udara. Dia akan melompat keluar dari peti mati untuk membunuh. Tunggu, Qin Mu tertawa. Ibu Pertiwi, aku kembali untuk memenuhi janjiku untuk membangkitkanmu. Tahukah Anda bahwa saya dibuang ke zaman kuno yang jauh, berjuang untuk bertahan hidup? Akhirnya, saya membuatnya hidup kembali, tepatnya karena saya memiliki keyakinan yang mendukung saya. Yaitu, untuk memenuhi janjiku pada Ibu Pertiwi. Cakar mayat kaisar tinggi berhenti di depannya, meskipun bau busuk mereka melayang ke depan. Ekspresi Qin Mu tetap tidak berubah. Di antara tanaman merambat, suara Ibu Pertiwi datang, mencibir. Apakah kamu akan membodohiku lagi? Anda tidak lagi menjadi penyihir besar yang tak terkalahkan. Yang Mulia Mu, para dewa kuno mengatakan bahwa Yang Mulia Huo membunuh Dewa Selatan dan bahwa Anda tidak dapat membangkitkannya. Anda sekarang tidak berguna bagi para dewa kuno. Suaranya tidak menentu. Sebuah pohon anggur hijau membentang ke depan seperti ular piton beracun dan diam-diam tiba di sisi Qin Mu, melingkar di sekitarnya saat tumbuh. Suara Ibu Pertiwi datang dari daun pohon anggur. Di masa lalu, kamu mendapat bantuan dari para dewa kuno karena semua orang mengira kamu memiliki kemampuan untuk membangkitkan mereka. Tapi sekarang, Yang Mulia Huo telah membuat Anda kehilangan kemampuan ini. Tanpanya, Anda hanyalah manusia biasa. Cabang-cabang pohon anggur dengan lembut melilit leher Qin Mu. Ada paku di atasnya. Dengan jentikan jari Qin Mu, tanaman merambat menyala, berubah menjadi abu. Suara Ibu Pertiwi sekarang lebih jauh dan berasal dari mahkota pohon besar. Yang Mulia Mu, kamu memiliki lidah yang fasih, dan mulutmu penuh kebohongan, mencoba untuk memenangkan waktu di ranjang kematianmu. Anda lari dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk menjaga agar Anda tetap hidup. Alasan mengapa Anda terlambat adalah karena Anda tahu bahwa Anda hanyalah tikus yang menyandang ketenaran. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mati di sini dengan tenang dan menjadi nutrisi bagi tanaman. Dia tertawa dingin. Tidak ada yang akan tahu bahwa kamu mati di sini di tangan dewa kuno yang sudah mati ini. Anakku, serang. Mayat kaisar tinggi meraung dan menerkam ke arah Qin Mu. Sebelum dia bisa mencapainya, pagoda langit kaca membanting di depan Qin Mu. Qin Mu membungkuk.
Pagoda langit kaca bergetar ketika ribuan sinar cahaya jatuh pada mayat kaisar tinggi, menekan mantan kaisar celestial dari era kaisar tinggi ini. Mayat kaisar terperangkap dan meraung berulang kali. Qin Mu tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. Reputasi harta karun top dunia memang layak. Dia mengulurkan jari dan dengan lembut menyentuh jantung alis mayat. Orang mati harus kembali ke penguasa bumi. Mayat kaisar tiba-tiba memiliki ekspresi bingung. Di belakangnya, pintu surgawi langit dan bumi muncul, terbuka lebar. Mayat kaisar tinggi mengeluarkan teriakan sedih saat jiwanya terbang keluar dari punggungnya, terbang langsung ke pintu itu. Pintu surgawi langit dan bumi tenggelam ke tanah dan lenyap. Qin Mu dengan lembut menyentuh pagoda langit kaca, dan lapisan kanopi tertutup bersama. Dia kemudian berkata dengan santai, "Aku masih penyihir agung yang tak terkalahkan yang mengendalikan hidup dan mati. Ibu Pertiwi, nampaknya kamu tidak menganggapku serius dengan menggunakan mayat kaisar melawanku. Saya telah mengirim anak Anda ke Youdu untuk membiarkan penguasa bumi membantu Anda mendisiplinkan mereka." "Apakah ini harta pagoda gelas langit?" Suara seru Ibu Pertiwi terdengar. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Akar pohon primordial yang sangat tebal tumbuh keluar dari tanah, dan sekuntum bunga besar tumbuh dengan cepat. Bunga itu mekar saat memancarkan suara Ibu Pertiwi. "Harta ini dicuri dan menghilang 600.000 tahun yang lalu. Bagaimana itu berakhir di tangan Anda?" Qin Mu mengetuk pagoda langit kaca, dan kanopi mengipasi lagi. Itu bisa membentuk 28 surga dalam sekejap, seandainya Ibu Bumi membuat serangan menyelinap. "Itu bukan urusanmu." Qin Mu tertawa. "Ibu Pertiwi, aku akan menepati janjiku dan membangkitkanmu. Namun, Anda tidak memiliki tubuh jasmani Anda sekarang. Bahkan jika aku menghidupkanmu kembali, itu tidak berguna bagimu. Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa tidak menunggu beberapa tahun lagi?" "Aku tidak bisa menunggu." Akar tebal Ibu Pertiwi berputar di sekitar pagoda langit kaca seperti naga beracun. Tampaknya sedang mencari cacat dalam harta karun untuk merebutnya. "Kamu akan memanggil jiwaku hari ini. Saya ingin dilahirkan kembali hari ini." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya dengan jiwamu, tanpa tubuh jasmani Anda, kekuatan tempur Anda tidak akan sangat meningkat. Bagaimana Anda bisa membalas dendam? Apakah Anda ingin pergi ke Celestial Venerable Xiao untuk mengambil kembali pohon primordial?" Dia terkekeh. Pohon primordial ada di tangan Yang Mulia Xiao dan dijaga oleh senjata ilahi Yang Mulia Yu. Mencoba mengambil kembali pohon primordial hanya dengan akar pohon primordial dan 3 jiwa. "Aku takut kamu akan mati lagi. Adapun tubuh jasmani Anda, saya punya cara saya sendiri. Jangan khawatir." Ibu Pertiwi terus menyelidiki bagian luar pagoda langit kaca, mencari cacatnya. Dia berkata dengan dingin, "Kamu hanya perlu membangkitkan 3 jiwa untukku." Hati Qin Mu sedikit gemetar, dan sudut mata kirinya berkedut sedikit. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan pohon primordial kecil lainnya, Gong Sun Yan. Tiba-tiba, dia tahu alasan di balik keinginan Ibu Pertiwi untuk kebangkitan. Mata Qin Mu berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, saya akan memanggil 3 jiwa untuk Anda. Namun, saya perlu 10 hari untuk mempersiapkan." "Baik, aku akan memberimu 10 hari." Akar Ibu Pertiwi dengan cepat mencabut, menghilang ke kedalaman bumi. Tiba-tiba, hutan lebat di sekitar mereka layu, langsung berubah menjadi kayu mati hitam. Bahkan dedaunan yang jatuh dengan cepat layu. Segala sesuatu di sekitar mereka telah menjadi melarat. "Master Sekte," Naga Kilin hendak membuka mulutnya untuk mengajukan pertanyaan ketika Qin Mu mengangkat tangannya. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan melihat ke depan dengan penuh perhatian. Di depan mereka, mayat kaisar tinggi kuno tidak bergerak. Yan Er dan 6 naga surgawi awalnya berencana untuk mengajukan pertanyaan. Setelah melihat apa yang terjadi antara Qin Mu dan Naga Kilin, mereka semua menatap mayat kaisar. Mereka menjadi waspada juga. Meskipun jiwa kaisar di jenazah kaisar tinggi dikirim ke Youdu oleh Qin Mu, bagaimanapun, dia adalah putra Ibu Pertiwi. Penguasa bumi masih akan menunjukkan rasa hormat terhadap Ibu Pertiwi, dan dia pasti akan bisa mendapatkan kembali jiwa. Ibu Pertiwi meninggalkan tubuh kaisar dan peti mati batu di sana, menunjukkan bahwa dia belum menyerah di pagoda langit kaca, harta yang aneh ini. Tiba-tiba, akar kecil halus menggali keluar dari tanah dan mengambil mayat kaisar tinggi, menempatkannya kembali ke peti mati batu. Akar kemudian membungkus peti mati dan perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Qin Mu meraih pagoda langit kaca dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Ibu Bumi hilang." Naga Kilin membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, akar yang tak terhitung jumlahnya menggali di bawah tanah. Bumi tampak seperti mendidih karena banyak akar tebal yang dibebankan ke pagoda langit kaca dengan suara desing. Naga Kilin, Yan Er, dan yang lainnya bergetar dengan goyah sebelum diangkat dan dilemparkan oleh bumi yang bergelombang. Saat Ibu Bumi bergerak, Qin Mu membungkuk, membuka 28 langit pagoda langit kaca. Suara retak terdengar saat akar tebal itu dipatahkan oleh langit yang terus berubah.
Akar Ibu Pertiwi sangat keras sehingga hanya seorang praktisi di alam kaisar yang sanggup menghancurkannya. Namun, Qin Mu secara pribadi mengendalikan pagoda langit kaca, membuat 28 surga melewati pengulangan mengubah urutan mereka. Karena itu, mematahkan akar-akar itu semudah memotong melon dan kubis. Terdengar deru rendah dari bawah tanah. Akar yang patah seperti ular raksasa yang menggeliat di 28 langit, mencoba melarikan diri dari kendali pagoda langit kaca dan kembali ke tubuh utama. Kecuali, mengapa Qin Mu mengizinkannya mengumpulkan akarnya? Akar-akarnya dikirim ke kedalaman pagoda langit kaca, satu demi satu, sehingga tidak memungkinkan bagi Ibu Pertiwi untuk mengumpulkannya kembali. Yang Mulia Mu, bumi bergetar hebat lagi. Di bawah tanah, raksasa-raksasa akan muncul ke permukaan. Itu adalah akar dari pohon primordial, yang sangat luar biasa. Akar yang tak terhitung jumlahnya terjerat bersama, membentuk bola akar raksasa. Qin Mu telah melihat bola akar ini sebelumnya ketika dia membantu Ibu Pertiwi melawan Celestial Hao saat itu. Qin Mu mengangkat tangannya untuk meraih pagoda langit kaca dan menikam harta ini dengan paksa ke tanah, tertawa dengan dingin. Ibu Pertiwi, cakrawala Anda terlalu dangkal. Apakah Anda benar-benar ingin memprovokasi saya untuk harta ini dan kehilangan kesempatan Anda saat dilahirkan kembali? Getaran dari kedalaman bumi berhenti, dan akar seperti tentakel perlahan-lahan menarik ke tanah. Qin Mu menarik pagoda langit kaca dan berkata dengan dingin, lupa apa yang benar dan salah karena manfaat kecil. Ibu Pertiwi, Anda mengecewakan saya. Kegagalan Anda tidak disengaja. Saya ingin memberi Anda nasihat. Jika Anda ingin mati, silakan bergerak pada Gong Sun Yan. Jangan lupa, aku bisa membuatmu tak terkalahkan, dan aku juga bisa menjatuhkanmu ke kutukan abadi. Begitu Qin Mu mengatakan kata-kata itu, getaran keras datang dari tanah. Ibu Pertiwi sangat marah dengan ancamannya. Namun, alih-alih terus menyerangnya, dia mundur ke kejauhan. Qin Mu menghela nafas lega dan membuka mata ketiga di jantung alisnya. Itu menusuk jauh ke dalam tanah, melihat ke dalamnya untuk waktu yang lama sebelum mengkonfirmasi bahwa Ibu Pertiwi telah pergi. Baru kemudian dia berkata, kamu bisa bicara. Naga Kilin juga menghela nafas lega, mengatakan, setelah kebangkitan jiwa-jiwa Ibu Pertiwi, dia pasti akan menempati pohon purba di ibu kota perdamaian abadi, yang merupakan tubuh Gong Sun Yan. Untuk kelahiran kembali kali ini, kekuatannya akan sangat lemah. Tidak mungkin baginya untuk mengambil kembali tubuhnya dari Yang Mulia Xiao. Oleh karena itu, dia pasti akan bergerak pada Gong Sun Yan. Qin Mu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah memberinya peringatan. Saya tidak bisa membantunya jika dia ingin mengadili kematiannya sendiri. Dia menyingkirkan akar pohon primordial yang terputus oleh pagoda langit kaca. Meskipun esensi vital dari bumi Pertiwi telah menghilang dari mereka, mereka masih merupakan akar dari pohon primordial dan sangat keras. Akar hanya bisa terluka oleh senjata ilahi Kaisar Arasi dan jelas merupakan pilihan terbaik untuk memurnikan harta. Apa yang benar-benar mengejutkan Qin Mu adalah pagoda langit kaca. Dia tidak memobilisasi ki vital terlalu banyak untuk merangsang kekuatan harta ini. Sebagai gantinya, ia mengandalkan kekuatan pagoda langit kaca untuk memotong akar pohon primordial menjadi potongan-potongan yang tertata rapi. Itu semudah memotong melon dan kubis. Jika dia bisa memohon kekuatan penuh pagoda langit kaca, seberapa mengerikankah itu? Harta yang bagus. Dia melihat harta karun yang aneh ini, menampakkan ekspresi terpesona. Dia kemudian buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia hampir terobsesi dengan Wei Suifeng dengan pagoda langit kaca. Namun, pagoda langit kaca tampaknya memiliki kekuatan memikat yang bisa membuat orang tergila-gila. Qin Mu bahkan memiliki pemikiran untuk tidak mengembalikan harta ini ke pangeran. Ada sesuatu yang aneh dengan harta ini. Qin Mu diam-diam menyadari bahwa pagoda langit kaca tidak sesederhana menjadi harta karun teratas di dunia. Itu bukan hanya harta yang kuat, bahkan bisa memikat hati daonya. Mungkinkah itu telur dewa kuno? Dia melihat bagian atas pagoda langit kaca. Telur dewa kuno ini sangat responsif dan berbeda dengan Kaisar Langit Kuno Taichu atau telur Taishi, yang memang sangat aneh. Dalam hal itu, mengapa Master Sekte setuju untuk membantunya memanggil jiwanya dalam 10 hari? Tanya Naga Kilin dengan bingung. Tatapan Naga Kilin juga mendarat di pagoda langit kaca. Dia telah mengendalikan harta aneh ini sebelumnya dan jelas terpesona olehnya. Kecuali bahwa dia tidak terobsesi dengan Wei Suifeng. Qin Mu melihatnya menatapnya, dan hatinya sedikit bergetar. Dia menyingkirkan pagoda langit kaca dan tersenyum. Karena aku sudah berjanji padanya, aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Apalagi periode 10 tahun sudah habis. Ketika saya membangkitkan Ibu Pertiwi, itu akan menunjukkan kepada para dewa kuno bahwa saya masih penyihir agung yang tak terkalahkan dan bahwa mereka masih harus terus mendukung saya. Naga Kilin sadar dan berkata dengan ragu-ragu, setelah 3 jiwa Ibu Pertiwi berkumpul, akankah dia mengambil alih tubuh Gong Sun Yan? Qin Mu berjalan maju dan berkata dengan acuh tak acuh, dalam hal ini, saya akan menjelaskan kepada para dewa kuno untuk tidak melakukan kejahatan. Aku bisa membangkitkan mereka,
tetapi aku juga bisa menghancurkannya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, dewa-dewa kuno ini harus memikirkan hal ini dengan hati-hati dan menghormati sekutu mereka. Semua orang bergegas menuju ibu kota perdamaian abadi. Setelah 7 hari, mereka akhirnya tiba. Dilihat dari kejauhan, ibu kota memiliki tingkat atas dan bawah. Ibu kota bagian atas dibangun di atas kanopi pohon primordial, dan ibu kota bagian bawah dibangun di sekitarnya. Terakhir kali, ketika Qin Mu pergi, dia memberi Gongsun Yan cairan primordial. Gongsun Yan pasti telah menyerap cairan purba, menyebabkan pohon primordial tumbuh liar. Ibu kota perdamaian abadi yang asli tidak dapat menampungnya, jadi Ling Yuxiu harus memimpin para pejabat untuk membangun ibu kota lain. Modal asli juga diperluas untuk mengakomodasi populasi yang lebih besar. Di luar ibu kota, jumlah pabrik pembuatan sungai lumpur telah meningkat. Di pabrik-pabrik, tungku dan raksasa mekanik bekerja siang dan malam ketika para praktisi seni ilahi terus-menerus menempa segala macam senjata ilahi. Qin Mu memperlambat langkahnya dan berkeliling selama seminggu. Dia menemukan bahwa orang-orang perdamaian abadi sekarang lebih kaya dari sebelumnya. Ada juga sejumlah besar kapal dagang yang mengalir masuk dan keluar, sibuk dengan aktivitas. Sungai Mad penuh dengan orang-orang dari surga celestial dan semua bagian alam primordial, serta kapal dagang dari berbagai surga. Kapal-kapal dagang surga langit datang untuk mengangkut senjata roh yang dibutuhkan oleh para prajurit ilahi dan para dewa langit surgawi untuk penggunaan sehari-hari, sementara kapal-kapal dagang dari berbagai surga besar dan negara-negara di alam primordial sering mengangkut biji dan lainnya mineral yang diproduksi di tempat-tempat ini. Eternal Peace menukar senjata roh itu dengan mata uang surgawi dari surga celestial dan kemudian menggunakan mata uang surgawi untuk membeli biji dan mineral lainnya serta bahan-bahan dari berbagai surga besar. Dalam 10 tahun, industri yang cukup besar telah didirikan. Dan ini hanyalah satu bagian kecil dari perdamaian abadi. Bahkan, selain dari ibu kota, ada makam sungai, prefektur Overlord, sungai Surging, dan sungai Li di selatan. Skala perkembangan mereka tidak signifikan, setidaknya sama jika tidak lebih baik dari ibu kota. Ibu kota bertanggung jawab untuk menempa senjata ilahi. River Tom bertanggung jawab atas pencetakan rune. Prefektur Overlord bertanggung jawab atas desain dan pemurnian pil semangat dan obat roh. Surging River bertanggung jawab atas penempaan diagram formasi. Dan Li River bertanggung jawab atas desain dan penempaan senjata roh untuk penggunaan sehari-hari. Masing-masing tempat memiliki spesialisasi mereka. Qin Mu menemukan Mute dan Blind tetapi melihat bahwa Jagal ada di sana juga. Wajah Qin Mu sedikit berubah, dan dia memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Namun, ia ditemukan oleh Blind, yang memiliki penglihatan yang sangat baik. Suara Mute yang keras dan jelas terdengar. Muer ada di sini. Qin Mu patuh melangkah maju. Jagal mengambil 2 pisau ilahi dan melemparkannya ke atas. Muer, lakukan beberapa pukulan. Biarkan saya melihat apakah Anda telah berhasil memasuki jalan melalui pisau selama periode ini. Qin Mu menangkap pisau ilahi. Panjangnya hampir 10 kaki. Dia menggenggam jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan saat dia menyentuh pedangnya dengan lembut, meluncur di sepanjang pedang tipis dari pegangan ke ujung. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Kakek tukang daging, aku belum memahami dao dari pisau, tapi aku memahami sesuatu yang lebih baik. Jagal berjalan keluar dengan pisau besar, mengangkat alis sambil tersenyum. Lebih baik? Bocah kecil, sejak awal waktu hingga hari ini, orang-orang yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhur mereka semua memiliki nada yang sama seperti Anda. Apakah Anda berencana untuk memukuli saya dengan buruk? Qin Mu membawa pisau panjang di bahunya dan melepas sepatunya, mengikuti tukang daging keluar dari pabrik tanpa alas kaki. Aku tidak berani menipu tuanku atau menghancurkan leluhurku. Namun, saya telah melihat banyak hal dari perjalanan terakhir saya dan telah mencapai tingkat pencapaian tertentu dalam hati dao saya. Jagal menyipitkan matanya dan menginjak dengan kaki raksasanya. Sepatu di kakinya dihancurkan oleh pisau Qi. Untuk apa hati dao? Saya akan memotong hati dao Anda menjadi beberapa bagian. Mute buru-buru mengeluarkan sebuah kotak untuk duduk dan mengambil tas tembakau. Dia menjepit beberapa daun tembakau dan menyalakan pipa airnya, menyeringai saat dia mengisap. Buta juga keluar, bersandar ke samping. Mute menawarinya pipa air, tetapi dia menolaknya dengan lambaian tangannya. Dia kemudian berbisik, orang-orang yang menipu tuan mereka dan menghancurkan nenek moyang mereka semua memiliki nada yang sama dengan Muer. Mute mengangguk. Buta ragu-ragu. Begitulah cara saya berbicara dengan tuan saya saat itu. Mute menjadi tegang dan tersenyum gembira. Muer belajar itu darimu. Tukang daging mengayunkan pisaunya yang panjang, dan cahaya pisaunya berkibar dan menari-nari melintasi langit dengan teriakan. Itu kemudian menarik ke pisau panjangnya saat menusuk ke tanah. Dia dengan jelas berkata, kamu mengatakan bahwa hati dao kamu lebih baik, jadi mari kita bandingkan hati dao kita terlebih dahulu. Dia kemudian menutup matanya.
Qin Mu menjabat tangannya dan menusuk pisau panjangnya di depannya, juga menutup matanya. Teknik pisau yang bagus, seru buta. Mute ketakutan olehnya. Dia dengan marah menatapnya dan melambaikan segala macam gerakan tangan. Blind menutup matanya untuk melihat pada konfrontasi Jagal dan Qin Mu. Dia dengan santai berkata, "Diam, kamu memiliki dua mata, namun kamu tidak melihat apa-apa. Biarkan saya membantu Anda." Dia meletakkan telapak tangannya di wajah Mute untuk menutupi matanya. Mute akan mendorong tangannya menjauh ketika dia bergidik, karena dia benar-benar melihatnya. Dia melihat tukang daging dan Qin Mu berdiri di sana, tidak bergerak, namun, roh mereka berada dalam bentuk yang selalu berubah. Ribuan keterampilan pisau menuju satu sama lain seperti seberkas cahaya. Lampu pisau itu terang dan berkilau. Itu berisi pisau besar yang sangat besar sehingga mereka bisa membelah surga. Ada juga pisau kecil yang sehalus air yang mengalir. Begitulah semangat mereka yang selalu berubah. Setiap saat, keterampilan yang tak terhitung jumlahnya digunakan. Pertempuran itu begitu hebat sehingga orang tidak bisa melepaskan mata mereka darinya. Mereka seperti dua dewa pisau yang mengesankan yang saling belajar dan memahami melalui keterampilan pisau mereka yang ekstrim. Mute menatap kosong. Pada saat yang sama, dia mendengar suara genderang perang sekeras petir atau sorak-sorai miliaran. Itu adalah roh yang berasal dari tubuh Qin Mu. Dalam kebingungannya, seolah-olah dia melewati sejarah kuno dan melihat bagaimana cahaya pisau menembus kegelapan tanpa akhir. Seolah-olah dia melihat sejarah di mana orang-orang dari masa lalu bertempur. Dalam cahaya pisau dan bayangan pedang, otot-otot yang kuat bangkit dalam gelap untuk bertarung dan bertahan melawan malapetaka berbahaya di era itu, ketidakadilan. Mereka membawa kegelapan untuk mengatasi bahaya. Sekelompok orang jatuh satu demi satu, namun di lautan mayat, lebih banyak mawar. Mereka berjalan menuju cahaya dari kegelapan, dari masa lalu hingga saat ini. Tulang belakang lomba ini tidak pernah patah. Darah Mute mendidih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Keahlian pisau yang bagus!" Blind meletakkan tangannya ke bawah dan dengan santai berkata, "Kamu melihatnya." Mute mengangguk. Dia merasa wajahnya basah. Anehnya, dia tidak bisa membantu tetapi menangis ketika melihat keterampilan pisau Qin Mu. Dia berkedip dan berkata, "Aku tersedak air ini. Ini pedas." Naga Kilin melangkah maju dengan hati-hati sebelum berbisik, "Tuan tua, bagaimana kontesnya? Mengapa saya tidak bisa memahaminya?" Blind and Mute meliriknya. Blind berkata, "Orang ini belum mendapatkannya." "Belum." Naga Kilin tertawa meminta maaf dan berkata, "Tuan tua, saya tidak mengerti, namun kalian berdua mengatakan itu baik. Tolong bimbing saya tentang ini." Mute mengeluarkan sebutir perak kecil dari kotaknya, melemparkannya kepadanya, dan berkata, "Lemparkan ke tengah-tengah mereka." Naga Kilin melemparkannya. Itu adalah senjata ilahi, dan bereaksi keras saat mencapai pusat. Seolah dihasut, itu retak ke arah luar dan langsung menjadi ribuan tombak ilahi. Ini adalah metode penyempurnaan Eternal Peace dan pelet tombak yang dirancang oleh Eternal Peace Overlord Prefecture Heavenly Saint Academy. Dengan mengompres gagang tombak yang tak terhitung jumlahnya, itu membentuk bola. Standar penyempurnaan Eternal Peace, baik dalam desain maupun akurasinya, menjadi nomor satu di dunia dan hanya kalah dengan istana penciptaan patriarki dari surga celestial. Ribuan tombak ilahi lainnya keluar, namun ujung mereka diiris seolah-olah dibelah oleh pisau ilahi yang tak terlihat. Mereka jatuh dengan tidak berbahaya ke tanah. Segera, tombak besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi naga berenang yang menari-nari di udara sebelum menyerang Qin Mu dan Jagal. Tombak ilahi cukup kuat untuk menyerang kembali secara otomatis ketika diserang karena Rune River Tomb Academy. Tombak ilahi semacam itu dapat menyelamatkan nyawa dalam pertempuran skala besar, sehingga mereka populer di surga celestial. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Namun, bahkan sebelum tombak itu jatuh, mereka hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti hujan. Naga Kilin ketakutan. Standar penyempurnaan Eternal Peace telah mencapai standar sedemikian rupa sehingga bahkan dia kagum. Dia kembali ke masa lalu dengan Qin Mu dan melihat senjata ilahi yang kasar, jadi ketika mereka kembali ke perdamaian abadi, mereka merasa bahwa masa lalu mereka adalah era biadab dan primitif. Namun, perkembangan perdamaian abadi dalam 5 tahun terakhir sangat cepat. Mereka menjadi berkali-kali lebih maju dari sebelumnya, yang secara alami mengejutkan Kilin Naga. Yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana keterampilan pisau Qin Mu dan Jagal begitu akurat dan tajam meskipun mereka berdua memiliki mata tertutup. Mereka berdiri di sana seolah-olah mereka tidak berbahaya, namun jika seseorang melangkah di antara mereka, mereka mungkin akan dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Master Sekte juga lebih kuat. Naga Kilin berkedip. Kami kembali ke kapal hantu setelah mencuri pagoda langit kaca dan meninggalkannya di era Naga Han. Apa yang dia alami saat itu? Hati daunnya pasti telah ditingkatkan oleh banyak selama periode waktu itu. Peningkatan hati daunnya meningkatkan semangat, sikap, pengalaman,
dan pengetahuannya secara eksponensial. Itulah mengapa tak satu pun dari mereka yang dirugikan meskipun jalur pisau mereka bertabrakan. Orang-orang di luar datang untuk keributan, sementara orang-orang di dalam mengerti semua yang mereka tonton. Tanpa keributan, satu-satunya orang yang bisa mengerti mereka adalah Blind. Dalam tatapan mata pikiran Tuhannya, roh Qin Mu menjadi lebih menindas, dan bahkan secara singkat mengalahkan Jagal. Ini setelah pengalamannya, tentu saja. Tanpa pengalaman transmigrasi ke Dragon Han dan emosi yang dia rasakan dari mengalami revolusi sejarah yang besar, akan sulit bagi Qin Mu untuk memelihara semangat yang tak terkalahkan. Tukang daging tidak tahan lagi, dia harus menyerang. Begitu dia memikirkan hal itu, pisau ilahi di depan Jagal tiba-tiba bangkit seperti naga. Tukang daging memegangnya dan memukul. Roh Qin Mu terlalu kuat. Jika terus, tidak akan ada cara baginya untuk menghancurkan hati Dao Qin Mu. Sebaliknya, dia akan dikalahkan tanpa pertempuran. Ini adalah sesuatu yang praktisi kuat yang memasuki jalan dengan pisau tidak bisa mentolerir. Selain itu, Jagal merasa bahwa Qin Mu sedang memberi makan pisaunya dengan dia. Tukang daging mencabut pisaunya memberinya itu. Jagal adalah guru paling keras di desa Daksu. Dia selalu kasar ketika mengajar Qin Mu. Jika Old Ma tidak melindunginya, Qin Mu akan mati padanya setidaknya 100 kali. Ini tidak terkecuali. Tukang daging, dengan pisaunya yang panjang, melepaskan gerakan pertama dari Heaven Knife. Pertempuran tengah malam di seluruh kota Stormy. Ini adalah keterampilan pisau dari medan perang. Selama era Butcher, senjata terbaik adalah pisau. Secepat kilat. Di medan perang, hanya orang yang berpuasa dengan pisau yang bisa bertahan hidup. Pisau mereka sangat cepat sehingga udara menjadi panas karena gesekan. Api ilahi terbakar dalam cahaya pisau. Ketika pisau mereka bertabrakan, dua tornado menyala diciptakan, di mana lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya saling silang. Mereka menginjak kekosongan saat mereka bangkit. Tornado menyala mereka berputar bersama, menyebabkan api tumbuh setinggi 1000 kaki. Pisau panjang mereka bergerak ke segala arah dan sulit dipahami. Lambat, 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 kamu masih terlalu lambat. Suara tukang daging datang dari langit. Itu kabur dan sulit dipahami saat dia dengan marah memarahi Qin Mu. Lebih cepat? Lebih cepat? Anda harus melupakan seni ilahi Anda, gelar Anda, dan senjata ilahi lainnya. Yang Anda miliki hanyalah pisau, dan hanya itu yang Anda yakini. Bahkan pelukis terbaik pun tidak bisa menarik semangat orang. Dengan semangat Anda, jadikan pisau dan jalan Anda. Pisau Anda adalah nyala di hati Anda. Sesuatu yang tidak setara, belah dengan pisau. Sebuah halangan, belah dengan pisau. Dewa atau iblis yang menghalangi kamu, belah dengan pisau. Surga yang tidak adil, belah dengan pisau. Pelanggaran hukum di tanah ini, belah dengan pisau. Taktik Grandmaster tidak akan pernah membiarkan pisaunya meninggalkan tangannya dan tidak akan pernah menggunakan seni ilahi. Di gerbang galangan kapal, Blind dan Mute menjadi khawatir. Blind berbisik, tukang daging babi ini tampaknya menjadi gila, bukan? Mute mengangguk. Dia tidak seperti ini selama beberapa tahun. Ketika dia gila, dia bahkan memotong sendiri. Jika benar, bisakah kau menghentikannya? Buta berkata dengan cemas, itu akan sulit. Dia selalu sedikit lebih kuat dariku. Meskipun saya memahami hal-hal yang lebih baik, dia juga tampaknya telah memahami hal-hal yang mengesankan. Akan sulit bagi saya untuk memblokir serangannya sebelum dia membelah Muer. Naga Kilin berbisik di samping, Tuan Tua, sekte guru kuat. Dia membunuh 5 elemen dewa kuno di masa lalu. Mute dan Blind terkejut. Mereka duduk di sana dan memicingkan mata sebelum tertawa. Maka kita tidak takut. Muer melawan tukang daging babi dengan budidayanya. Saya cukup senang melihat apa yang akan dia lakukan pada tukang daging babi ketika dia memasuki jalan dengan pisau. Hehe. Mereka memiliki senyum nakal di wajah mereka. Yaner berkedip dan berbisik, apakah para penatua guru semuanya seperti ini? Naga Kilin ragu-ragu sebelum berbisik kembali, hampir semuanya. Hampir tidak ada yang layak, kecuali mungkin Nenek Si, tetapi dia memiliki banyak aura jahat di sekitarnya. Sementara mereka berbicara, keterampilan pisau Qin Mu dan Jagal mengerahkan di langit selalu berubah. Kekuatan pisau mereka semakin kuat. Itu adalah matahari di laut timur gelombang 1000 lapisan pertama, kemudian menjadi mengangkat pisau dari terlarang. Segera, setiap awan memiliki lapisan perak, pisau panjang menggantung di bawah sinar bulan, dan di antara bintang-bintang, kuda-kuda surgawi digunakan. Akhirnya, Knife Opening the Bright Moon Ring digunakan. Dengan pengerahan satu pisau surgawi satu demi satu, keterampilan pisau mereka tumbuh semakin kuat. Ketika seseorang melihat ke atas, mereka bisa melihat garis-garis hitam tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah ruang yang terbelah karena kecepatan pisau ilahi. Di langit, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan para dewa langit surga mengintip dari gambar bintang di atas perdamaian abadi. Mereka mempertahankan orbit pembentukan gambar bintang dari alam primordial dan ketakutan oleh pertempuran.
Dewa-dewa itu khawatir bahwa mereka akan menyerang gambar bintang karena haus darah mereka dan membunuh mereka juga. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana salah satu dari dua duel itu jelas-jelas gila. Dia melepaskan semua keterampilan pisau besar dan kuatnya seolah-olah dia bunuh diri. Tampaknya gambar bintang sebelumnya dibelah terbuka olehnya. Mereka berdiskusi. Jagal berteriak dan melolong ketika dia melepaskan pedangnya dengan gila. Suaranya sekeras guntur, dan itu menyebabkan suara dering di telinga para dewa di atas. Kamu memiliki roh dan kekuatan yang tak terbatas, namun mereka tidak dilepaskan bersama dengan pisaumu. Dia menjadi lebih gila saat dia meretas Qin Mu sampai dia tidak bisa mengelak ke sisinya. Dia harus mundur dengan darah di sekujur tubuhnya. Tukang daging haus, dan karena itu, keterampilan pisaunya menjadi lebih dan lebih menakutkan. Dia berteriak, lepaskan! Melancarkan! Melancarkan! Jalanmu, semua yang ingin kau lindungi, dan keyakinan yang kau miliki, lepaskan semuanya. Jangan menahan diri. Jangan khawatir. Tidak punya beban. Melancarkan. Lepaskan semuanya pada saya. Otot Qin Mu melotot saat rambutnya membelah. Dia tiba-tiba meraung. Ki vitalnya meledak, darah dan esensinya melonjak, dan rohnya menjadi deras. Rohnya, ki vital, esensi, dan darah membanjiri pisaunya. Perjalanan manusia yang sulit di masa lalu, kesulitan yang mereka derita, dan darah panas para prajurit yang penuh gairah yang ditemukan dalam lagu-lagu sedih semuanya dilepaskan dengan pisau ini. Cahaya pisau menerangi langit dan membuka gambar bintang di dalamnya. Pisau panjang itu menekan dan menghancurkan semuanya saat membelah ke arah Jagal dengan kekuatan tak terbatas. Pada saat itu, di galangan kapal di tepi sungai Mad, pisau ilahi yang diproduksi tiba-tiba bergetar. Pisau ilahi yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan memancarkan cahaya ilahi yang mengalir ke langit dengan cara yang spektakuler. Tukang daging tertawa dan menghadapinya dengan pisaunya, berteriak, "Surga Knife Realm!" Ranah pisaunya melebar. Langit pertama, kedua, dan ketiga dari jalur pisau dilepaskan. Seketika, mereka menjadi 14 surga dari jalur pisau yang membentuk surga Knife Realm. Itu berbeda dari Knife Path Sky Realm yang Luo Wushuang pandai menghitung. Heaven Knife Realm-nya megah dan kurang dalam perhitungan yang tepat itu. Yang dia miliki hanyalah pisau panjangnya. Qin Mu membelahnya dan alam pisau surga. Dia mengikutinya dengan memotong ke surga pertama, kedua, dan ketiga. Pisau panjang itu memecahkan ombak dan jalur pisau surga satu demi satu sampai mereka semua dibelah. Pisau itu sangat cepat sehingga memotong surga ke-14 dengan satu pisau dan menerobos alam pisau surga. Jagal mencabut pisaunya dan menyerang di depannya. Pisau itu bertemu dengan Qin Mu, dan pisau ilahi mereka bertabrakan. Keduanya terhenti. Energi yang terkandung dalam pisau Qin Mu langsung hilang oleh pisau tukang daging. Pada saat yang sama, pisau ilahi yang tak terhitung jumlahnya di galangan kapal di bawah jatuh kembali. Mereka mengumpulkan kembali cahaya ilahi mereka dan menjadi tidak bernyawa lagi. Di langit, Qin Mu mundur, memegang pisaunya secara terbalik, dan membungkuk ke arah Jagal. Jagal menyesuaikan pisaunya dengan cara yang sama sebelum membalas budi, dengan mengatakan, "Kamu memasuki jalan. Anda tidak menyia-nyiakan usaha saya. Anda harus tinggal di sini untuk memikirkan nama surga pertama dari jalur pisaumu sementara aku minum di bawah." Qin Mu mengangguk. Tukang daging jatuh dari langit. Saat dia mendarat, langkahnya jelas kuyu. Blaine bersukacita karena ketidakberuntungannya ketika dia bertanya, "Bagaimana lukamu?" Tukang daging menatapnya dan naga kilin. Dia tampak marah ketika dia bertanya, "Di mana air liur naga? Keluarkan itu untuk menyembuhkanku." Naga kilin mengambil botol dunia labu dan menggunakan cairan primordial untuk menyembuhkan luka Butcher. Mute dan Blaine tertawa, dan Mute memberi isyarat. "Teknik tahta kaisarmu sudah selesai, jadi mengapa kamu memaksanya untuk memasuki jalan dengan pisau alih-alih memberikan teknik itu padanya?" Jagal mengambil pil obat yang dibuat tabib untuk menstabilkan ki vitalnya yang kacau dan memelihara harta ilahi dan istana surgawi. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa. Saya menciptakan teknik, jadi itu cocok untuk saya, tetapi mungkin tidak cocok untuknya. Guru-guru terbaik tidak pernah memberikan teknik mereka sendiri. Sebaliknya, mereka membuat orang lain memahami jalan mereka sendiri." Dia melihat ke langit sambil berpikir tentang nama surga pertama dari jalur pisau Qin Mu saat dia berkata, "Murid saya yang lebih tua, Bashan, tidak bisa datang. Dia tidak memiliki makna di jalan, jadi dia hanya bisa pergi ke pinggir jalan. Dia bisa menjadi Grandmaster dengan menggabungkan teknik bertarung, jadi saya memberikan teknik saya kepadanya. Namun, Muer berbeda. Dia bisa melangkah lebih jauh, jadi dia harus memahami untuk dirinya sendiri." Dia meregangkan dirinya saat matanya melompat, lalu dengan enggan berkata, "Kekuatan orang ini terlalu kuat. Energi rohnya menetap terlalu lama. Perjalanannya juga memberinya banyak manfaat, jadi ketika dia menggunakan jalur pisaunya, saya hampir berpikir saya tidak bisa menerimanya." Tatapan Blaine melintas ketika dia berkata,
Jalur pedangnya dimulai dari surga ke-10 dari jalur pedang kepala desa, yang dia gunakan sebagai landasan untuk jalur pedangnya sendiri. Jalur pisaunya didasarkan pada 9 Skills of Heaven Knife Anda, jadi ketika ia memulai, ia memiliki 9 surga jalur pisaunya. Si kecil ini memiliki pencapaian seperti itu pada usia 40 tahun. Yan Er berkata, Tuan berkata bahwa dia baru berusia 10 tahun. Tak tahu malu. Betapa tidak tahu malu. Tak tahu malu tak terbayangkan. Jagal, bisu, dan buta memarahi sampai mereka puas. Mereka merasa lega setelah itu. Kultivasi sebenarnya tergantung pada Dao Heart dan cakrawala seseorang. Qin Mu mendaratkan hati Dao-nya terlebih dahulu dan memperluas cakrawala lebih jauh, sehingga ia bisa membuka jalurnya sendiri di atas fondasi jalur pisaunya. Suatu bentuk pengalihan hal-hal seperti itu membuatnya senang. Yan Er dengan heran bertanya pada naga kilin, apakah semua tua-tua guru memiliki pendapat dan harapan yang tinggi tentangnya? Naga kilin mengangguk dan berkata, itulah sebabnya Master Sekte sering kembali untuk belajar dari mereka. Yan Er meludahkan lidahnya. Tukang daging melirik Blind dan Mute sebelum berkata, aku memberikan jalanku. Bagaimana dengan kalian berdua? Buta ragu-ragu sebelum berkata, sangat mudah untuk berbicara tentang pembentukan istana celestial, tetapi akan sulit baginya untuk memahami jalan dan istana celestialnya sendiri. Bisu menunjuk. Istana surgawi yang ditempa tidaklah sulit. Yang sulit adalah bagaimana membuatnya mengerti jalannya sendiri. Keduanya menjadi khawatir. Teriakan keras Qin Mu datang dari langit. Masa mendongak dan melihat Qin Mu melambaikan pedangnya. Cahaya pisaunya bersilangan seperti rantai, berkedip seperti kilat dan gemuruh seperti guntur. Dengan ini saya mengetuk gerbang selatan dengan maksud mengambil sekretaris publik dengan pisau panjang saya. Dia melompat dan jatuh dari langit, muncul di depan Jagal dan yang lainnya dengan pisau dewa sebelum mengembalikannya ke Jagal. Dia membungkuk dan berkata, kakek tukang daging, saya tahu apa surga pertama dari jalur pisau saya akan disebut. Itu akan dinamai mengetuk gerbang surgawi selatan. Tukang daging tertawa dan berkata, tidak buruk, ini bermakna. Saya membawa Anda ke pisau. Masa depan Anda masih tergantung pada Anda. Qin Mu menutup matanya saat bangunan istana surga jalur pisau didirikan. Istana dan aula ilahi dibentuk di bawah aura pisau. Jade Pool dan Jade Stage dibangun dengan cepat sebelum menciptakan God Execution Stage dan Jade Capital. Ribuan aura pisau ditumpuk bersama di benteng pusat ibu kota Giok untuk membentuk Numino Sky Hall berdasarkan jalur pisau. Sudut mata rohnya berkedut. Numino Sky Hall dari jalur pisau terlalu kuat. Itu harus mengalami banyak penggilingan untuk memahami ekstrim jalur pisau dan memasuki aula untuk menjadi kaisar pisau kaisar tahta. Namun, yang membuatnya takut adalah tahap eksekusi dewa yang dibentuk oleh dua lampu pisau. Mereka dibentuk oleh penggabungan dari Great Tau dari pisau dan cukup tajam untuk memotong semuanya. Meskipun roh primordial jalur pisaunya masih di bawah gerbang surgawi selatan, dia tidak bisa membantu tetapi bergidik melihat dua lampu pisau. Di masa depan, dia pasti akan menginjak tahap eksekusi dewa jalur pisau dan menanggungnya. Apakah dia bisa menerimanya? Dia tidak tahu. Qin Mu menenangkan dirinya saat roh purba memasuki gerbang surgawi selatan untuk merasakan kekuatan jalur pisau gerbang surgawi selatan. Kultivasinya meningkat lagi saat alam dewa sejatinya bangkit sekali lagi. Segala macam pemahaman tentang jalan pisau muncul di kepalanya. Setelah beberapa saat, Qin Mu menyerap pemahaman, membuka matanya, dan berkata, saya membawa beberapa harta kembali. Kakek tukang daging, lihat apakah ada sesuatu yang berguna. Dia melambai dan menutupi langit untuk membentuk ruang tertutup untuk menaruh segala macam harta. Itu adalah harta dari pengadilan leluhur yang dia curi dari Claire Sun Hall. Masa terkejut ketika mereka melihat harta yang melayang. Mute sangat gembira saat dia membelai mutiara sambil gemetaran. Itu bergetar dan menunjukkan lanskap di dalamnya. Mute bergumam, Muer, apakah Anda membersihkan gudang Kaisar Langit? Ya, Qin Mu menjawab dengan ceria. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Tiga tetua memberinya jempol dan memuji, seperti yang diharapkan dari murid Kuezi. Aku juga memiliki beberapa akar dari Ibu Pertiwi di sini, akar dari pohon purba, yang luar biasa seperti harta karun ini. Qin Mu mengambil banyak akar dan berkata, pohon primordial adalah pohon harta karun leluhur. Sangat mudah untuk memalsukan senjata ilahi kaisar dari itu. Ambil apapun yang kau butuhkan, kakek. Ngomong-ngomong, apakah Anda semua bertemu Pangeran Yuming? Pangeran Yuming, tukang daging memikirkannya, dan Qin Mu menggambar Pangeran Yuming sebelum dia mengenalinya. Oh, jadi dia Pangeran Yuming. Dia pria yang jujur. Dia pertama kali datang ke ibu kota perdamaian abadi dan mengatakan kepada kaisar bahwa dia datang untuk mendukung mereka atas perintah Dewa Utara. Dewa Utara juga mengirim orang yang terlihat aneh dengan 300 hingga 505 Thunder Pots juga. Qin Mu tersenyum. Itu dia? Dia adalah putra Dewa Utara, makhluk Kaisar Tahta. Di mana dia sekarang?
Kaisar menguji dia dan merasa bahwa dia tidak mampu meskipun memiliki bidang kultivasi yang tinggi. Apa yang dia pelajari sudah usang dan tua. Blaine mengambil salah satu akar pohon primordial. Dia puas dan berkata, jadi, Kaisar menyuruhnya pergi ke setiap akademi untuk belajar dan mempelajari setiap teknik dan catatan. Saya tidak tahu di akademi mana dia sekarang. Pangeran Yuming adalah salah satu dari sedikit praktisi kuat Kaisar Tahta di era Dragon Han. Namun, ketika dia mencapai tempat Ling Yuxiu, dia menjadi orang yang tidak mampu, yang lucu. Meskipun dia sangat berbakat, dia ditekan selama 600.000 tahun tanpa kontak dengan dunia luar. Seni ilahinya masih seni ilahi sejak saat itu. Meskipun wilayahnya tinggi dan dia adalah alam tertinggi di perdamaian abadi, dia tidak benar-benar berguna untuk perdamaian abadi. Jika dia bisa menyerap hasil reformasi Eternal Peace, kultivasinya akan tumbuh secara eksponensial. Kemudian, dia akan menjadi pilar utama perdamaian abadi. Blaine mengambil akar pohon primordial dan Divine Spear Long Tuo. Tombak segera mengakar di akar untuk menyerap kekuatannya. Buta melanjutkan, para dewa yang dikirim oleh Dewa Utara ada di bawahku. Saya mengajar mereka setiap hari, karena itu tidak berguna. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, mengatakan, dalam hal formasi Dewa Utara Xuanwu terlalu kuno. Saya harus mengajar mereka sejak awal, jadi saya mengirim mereka ke sekolah dasar untuk belajar dengan gadis-gadis kecil itu. Qin Mu berkedip dan berkata, ada banyak gadis cantik dalam ras Dewa Kura-Kura Hitam. Blaine memanfaatkan Long Tuo untuk menyaring akar pohon primordial sebelum berkata, mereka semua adalah ular Wu. Mereka tidak secantik itu, mereka hanya tahu cara mendekorasi diri mereka sendiri. Qin Mu terdiam. Dia bertanya apakah Dewa Barat mengirim dewa juga. Mute mengumpulkan kapak ilahi dari sebuah kotak, mencoba memotong gunung ilahi, dan berkata, ada wanita dengan pakaian terbuka yang bertingkah manis. Kami membuat mereka bekerja di galangan kapal. Qin Mu menyelidiki, para wanita di Kutub Barat adalah wanita cantik. Pernahkah Anda berpikir untuk menikahi salah satu dari mereka, kakek bisu? Wanita itu menyusahkan. Mute tidak senang ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita-wanita macan putih itu kuat dan cantik tetapi juga menyusahkan. Sulit bagi saya untuk hanya mengajari mereka cara menempa. Menikah? Saya tidak punya waktu atau energi untuk mereka? Qin Mu tertegun saat dia menyarankan, kakek bisu harus bekerja keras untuk mengisi kembali ras dewa pekerjaan surgawi. Mute dengan dingin tertawa dan berkata, ras dewa pekerjaan surgawi adalah manusia juga. Siapapun yang memegang jalur penempaan adalah pekerja surgawi. Kamu juga satu. Kelahiran beberapa dari mereka, dan berhenti menggangguku dengan hal-hal sepele ini. Yan Er berkata kepada Naga Kilin, sekarang aku tahu mengapa Tuan belum menikah. Naga Kilin mengangguk. Apakah kamu pikir dia punya harapan? Tidak. Saya merasakan hal yang sama. Mute adalah pekerja surgawi Eternal Peace nomor 1, jadi dia memiliki standar tinggi untuk materi. Dia tidak secara langsung memilih gunung harta karun leluhur seperti Wei Suifeng yang murah. Dia malah mengambil sepotong dari setiap harta untuk menggabungkan mereka untuk menempa senjata ilahi. Dia adalah seorang ahli dalam menggabungkan bahan. Dia pernah melihat kaisar-kaisar pedang Dewa Baiku Er dan mendapatkan beberapa buku dari era kaisar tinggi darinya. Kemudian, tambang ilahi untuk emas ilahi di alam primordial semua dipegang oleh Ibu Pertiwi. Kaisar Langit Selatan Surgawi memegang sangat sedikit dari mereka, sehingga mereka memiliki pencapaian besar dalam materi yang cocok. Kita harus memahami atribut dari setiap emas ilahi, terlepas dari seberapa bagus materi itu. Seseorang bahkan harus memahami perbedaan karakteristik emas ilahi untuk menciptakan senjata ilahi yang baik. Bungkam mencampur emas ilahi dan bahan-bahan ilahi, lalu melirik Qin Mu dan berkata, berikan kereta rusak Anda ke White Tiger Heavenly Pekerja untuk diperbaiki dan ikuti saya untuk beberapa waktu. Saya memalsukan beberapa harta untuk orang-orang tua di desa Daksu, dan saya bisa mengajari Anda beberapa hal. Blaine akan membantu saya menggunakan penempaan mikroskopis untuk menciptakan senjata ilahi terbaik. Pelet pedang Anda juga membutuhkan beberapa reforging. Qin Mu ragu-ragu sebelum berkata, sebelum ini, saya masih harus melakukan satu hal. Saya mungkin tidak punya waktu. Mute bertanya, berapa lama yang kamu butuhkan? Qin Mu menjawab, sampai lusa. Saya akan menyelesaikannya saat itu. Mute memasukkan material ke dalam kotak, mengangkatnya, dan pergi. Sebelum dia pergi, dia berkata, setelah selesai, temukan kami di galangan kapal. Tukang daging, beritahu kepala desa, nenek, dan yang lainnya untuk berada di sana bersama. Mereka harus ada di sana agar saya menempa mereka senjata ilahi terbaik. Tukang daging pergi. Qin Mu memberikan kereta harta karun naga langit yang rusak kepada pekerja harimau putih di galangan kapal. Wanita-wanita yang bersemangat itu bersemangat ketika mereka berkata, kereta Anda rusak lagi? Kami memperbaikinya terakhir kali. Betapa hebatnya bisa dihancurkan lagi begitu cepat.
Qin Mu pergi dengan wajah gelap, kembali ke ibu kota untuk melihat Gong Sun Yan. Gong Sun Yan tinggal di pusat kota ibu kota. Ketika dia melihat dia kembali, dia benar-benar bahagia, menyambutnya dengan kendi air. Qin Mu membiarkannya menyiraminya sebelum berkata, mulai sekarang, jangan bicara. Jangan bertanya apapun bahkan jika Anda menemukan sesuatu. Jangan katakan apa-apa, karena aku di sini untuk semuanya. Gong Sun Yan akan berbicara, tapi Qin Mu menekan mulutnya dengan jarinya. Gong Sun Yan berkedip, lalu berhenti berusaha berbicara saat dia tersipu. Qin Mu mengeluarkan segel Kaisar Agung dan altar pengorbanan. Mata di jantung alisnya terbuka ketika dia mengumpulkan fokusnya. Ki dan kesadaran vitalnya melonjak ketika matanya menyorotkan sinar cahaya ke altar. Altar pengorbanan Kaisar besar, yang hanya seukuran telapak tangan, diterangi oleh kesadaran dan ki vitalnya. Itu langsung mengeluarkan dengungan lembut saat mengeluarkan gelombang fluktuasi samar. Perlahan-lahan, beberapa rune muncul di altar. Itu adalah jejak semangat Qin Mu. Tanda kemudian menjadi lebih terang, sinar cahaya menyinari segel Kaisar Agung. Qin Mu mengitari altar kecil dan segel, tangannya bergerak cepat, mencetak lebih banyak rune pada dua harta. Lambat laun, dia memiliki lebih banyak lengan. Mudra di setiap tangan terus berubah karena jumlah tanda rune yang dicetak meningkat. Setelah waktu yang lama, Qin Mu berhenti untuk beristirahat. Gong Sun Yan memiliki beberapa pertanyaan untuknya, tapi dia ingat kata-kata Qin Mu dan menahan diri. Qin Mu pindah ke pangkal pohon primordial dan menguburkan altar pengorbanan Kaisar besar di akarnya. Dia kemudian naik ke udara dan tiba di ibu kota atas, menempatkan meterai Kaisar Agung di mahkota. Gong Sun Yan mengikutinya berkeliling. Setelah Qin Mu selesai, 10 jarinya bergerak cepat, menembak keluar segel demi segel. Tiba-tiba, meterai dan altar Kaisar Agung bergetar. Gong Sun Yan menjerit lembut. Tubuhnya terasa lemas dan gatal. Seolah-olah ada banyak serangga kecil yang bersembunyi di dalam dirinya. Namun, fenomena aneh ini menghilang dengan cepat. Qin Mu menghela nafas lega dan berkata, selama 2 hari ke depan, jangan bicara dengan siapapun, jangan makan atau minum, jangan buka mulut. Gong Sun Yan mengangguk patuh. Yan Fatih Dragon, awasi dia. Jangan biarkan dia membuka mulutnya, apapun yang terjadi. Naga Kilin dan Yan buru-buru mengakui. Qin Mu meninggalkan ibu kota dan tiba di pantai seberang yang menghadap ke Sungai Mad. Dia memilih daerah yang sepi dan membuka mata di jantung alisnya, memvisualisasikan altar pengorbanan. Setelah itu, dia sibuk, menempatkan barisan deretan Great Dao di altar. Setelah selesai, dia memotong pergelangan tangannya dan melacak rune itu dengan darah ilahi tubuhnya. Sementara dia sibuk, Gong Sun Yan membantu Yan membuat sarang burung. Yan selalu suka melayani orang lain, tetapi setiap kali dia bertemu Gong Sun Yan, dia akan ditunggu tanpa celah oleh gadis ini, membuatnya merasa sangat nyaman. Yan Fatih Dragon dan aku akan segera menikah. Setelah itu, kami berencana untuk memiliki sarang burung-burung kecil dan membiarkan mereka tinggal di sini bersamamu. Yan tersenyum. Gong Sun Yan berseri-seri dan hendak berbicara ketika Yan buru-buru menutup mulutnya. Kamu tidak bisa bicara. Gong Sun Yan mengerutkan kening. Naga Kilin berkata, apa yang guru lakukan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Seni ilahinya dapat membuat Anda tidak diserang oleh musuh eksternal. Namun, seni ilahi ini mengharuskan Anda untuk menutup indera Anda. Ketika Anda membuka mulut, energi akan hilang, dan seni ilahinya tidak akan dapat membantu melindungi tubuh jasmani Anda. Jika Ibu Pertiwi menyerang, dia bisa mengambil alih tubuhmu. Gong Sun Yan berkedip dan bingung. Ibu Pertiwi ingin mengambil alih tubuhku. Tiba-tiba, sinar-sinar cahaya berwarna-warni muncul di langit. Sepasang burung phoenix terbang, mengelilingi pohon primordial saat mereka menari. Gerakan mereka anggun, dan mereka mulai bernyanyi. Phoenixes, dari mana kamu berasal? Menangis dan rentangkan sayapmu tinggi-tinggi di atas. Angin gunung melewati seruling batu giok, sementara buah bambu berlimpah dan berlimpah. Di ibu kota, orang-orang menari dengan gembira ketika mereka mendengar nyanyian. Bagi mereka, kedatangan burung phoenix adalah pertanda keberuntungan. Gong Sun Yan juga mulai menari dengan gembira. Dia sudah lama ingin memiliki sepasang burung phoenix. Sekarang dia melihat burung-burung phoenix itu, dia tergoda untuk terbang dan memikat mereka ke sarangnya. Tiba-tiba, seekor burung pipit naga terbang keluar dari sarang di mahkota pohon. Tanpa penjelasan, ia menangkap dan memakan burung-burung phoenix itu, memukau orang-orang di ibu kota. Yan menelan mereka dan kembali ke sarangnya. Dia kemudian berkata dengan kejam kepada Gong Sun Yan, Yan mereka dikirim oleh Ibu Pertiwi untuk menipu Anda agar membuka mulut Anda. Jangan tertipu. Gong Sun Yan merasa diperlakukan salah. Pada saat itu, sepasang burung phoenix terbang dan bernyanyi dengan keras. Ada phoenix di alam primordial, tinggal di cabang-cabang pohon payung saya. Siap untuk kembali dengan gembira. Burung pipit naga terbang lagi dan memakan sepasang burung phoenix di depan semua orang di ibu kota.
Kemudian ia bertengger di atas mahkota pohon primordial, menatap dengan ganas ke segala arah. Ketika orang-orang dari ibu kota perdamaian abadi melihat itu, mereka terdiam dan menggigil. Di ibu kota yang lebih rendah, gelombang aroma menyebar ketika mata air emas melonjak dari tanah. Setiap sumur di ibu kota dipenuhi dengan aroma yang melimpah saat semua jenis bunga lotus berwarna mekar darinya. Masing-masing bunga kemudian melahirkan gadis-gadis muda yang tertawa ketika mereka berkata berturut-turut, "Saya sangat bahagia, mari kita mencari Sister Elder." Gadis-gadis muda itu kemudian menuju pohon primordial satu demi satu. Orang-orang di ibu kota tercengang. Gadis-gadis itu berpakaian indah. Ketika mereka menemukan Gong Sun Yan, mereka menariknya untuk bernyanyi dan menari sambil tersenyum. "Yanzi, apakah kamu tidak mengenali kami? Kami adalah buah yang Anda tanam di halaman belakang." Gong Sun Yan merasa kaget tapi senang. Dia akan berbicara ketika naga kilin tiba-tiba meraung, seluruh tubuhnya terbakar dan membakar gadis-gadis itu menjadi abu. "Kamu tidak boleh membuka mulut, tidak peduli apa," kata naga kilin dengan sungguh-sungguh. Gong Sun Yan mengangguk berulang kali, seperti cewek yang mematuk butiran beras. Naga kilin memperhatikan sekelilingnya dengan waspada. Ibu Pertiwi pasti akan datang dengan beberapa trik lagi dan tidak akan menyerah begitu saja. Selama kamu tidak bicara, Ibu Pertiwi tidak akan bisa membuka segel dan altar pengorbanan kaisar besar dan memasuki tubuhmu untuk mengambilnya. Pada saat itu, waktu yang disetujui Qin Mu dan Ibu Pertiwi telah tiba. Qin Mu membuka altarnya dan melakukan mantranya untuk mengumpulkan jiwa untuknya. Ada gelombang angin dingin di daerah sepi itu. Pasir hitam itu jatuh dan berkerumun ke depan. Qin Mu membuka pintu surgawi langit dan bumi dan mewarisi kekuatan adipati surga dan penguasa bumi. Suara daunnya bergemuruh ketika ritme daunnya bergetar. Bersama dengan dharma tertingginya, ia mulai merekonstruksi 3 jiwa Ibu Pertiwi. Tanah berguncang tanpa henti saat akar-akar bumi Pertiwi bersembunyi di bawahnya. Dia telah tiba, menunggu jiwanya pulih. Setelah waktu yang lama, Qin Mu akhirnya merekonstruksi 3 jiwa ibu bumi dari jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa dewa, dan dia bermandi seluruh. 3 jiwa Ibu Pertiwi berdiri di atas altar pengorbanan saat Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ibu Pertiwi, aku telah memenuhi janjiku. Kami tidak saling berhutang apapun sekarang." Jiwa Ibu Pertiwi perlahan-lahan tenggelam ke tanah, dan dia tertawa ketika berkata, "Baiklah. Anda memang penyihir hebat. Sekarang setelah saya dihidupkan kembali, saya akan mengucapkan beberapa kata yang baik untuk Anda di depan para dewa kuno lainnya." Qin Mu mendengus sambil menjentikan lengan bajunya dan berkata, "Sekarang jiwamu lengkap, cepat pergi." Ibu Pertiwi terkekeh. "Ini hanya menghidupkan jiwaku kembali. Saya belum memiliki tubuh jasmani saya. Penyihir hebat, kedamaian abadi Anda tidak memiliki perlindungan dari dewa kuno yang kuat. Biarkan saya membantu Anda dengan itu." Setelah dia selesai berbicara, 3 jiwanya menghilang. Di bawah pohon primordial ibu kota, Gong Sun Yan mempertahankan diamnya. Tiba-tiba, jiwa-jiwa Ibu Pertiwi muncul di depannya dengan senyum hangat dan dengan lembut membelai wajahnya, berkata dengan lembut, "Anak yang malang, anakku, ibu telah datang untuk melihatmu." Hati Gong Sun Yan meleleh saat dia dengan tersedak berkata, "Ibu." Ibu Pertiwi tertawa terbahak-bahak saat naga kilin berteriak marah dan menyerbu ke arahnya. Seketika, ia dihancurkan oleh tekanan yang tak terbatas, menyebabkannya diratakan di tanah sementara bumi tenggelam dengan mantap. Yan Er berubah menjadi seekor burung pipit naga dan menukik turun dari langit dengan sayapnya terbentang lebar. Ibu Pertiwi mengulurkan tangan, dan akar-akar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, mengikat Yan Er dengan kuat. Di puncak pohon primordial, meterai Kaisar Agung memancarkan kecemerlangan cerah, membentuk penghalang tak terlihat dengan altar pengorbanan Kaisar Agung terkubur di akarnya. Namun, pada saat berikutnya, meterai dan altar keluar dari pohon. Sosok ibu bumi tiba-tiba tersebar saat dia bersembunyi di tubuh Gong Sun Yan. Gong Sun Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Penyihir hebat, tidak peduli seberapa berhati-hati Anda masih tidak dapat melindungi saya. Tubuh ini masih pasti berakhir di tanganku. Cairan primordial, datang padaku." Tanah berguncang, dan akar tebal tumbuh keluar dari tanah, bunga besar tumbuh darinya. Bagian dalam bunga itu penuh dengan cairan primordial. Itu terkulai dan menuangkan cairan ke pohon primordial Eternal Peace. Dia berhasil mencuri tubuh dan dengan demikian menuangkan semua cairan primordialnya yang berharga ke tubuh barunya, bermaksud menggunakan cairan primordial untuk meningkatkan kekuatan tubuh barunya sehingga dia dapat mencapai kondisi puncaknya sesegera mungkin. Akar bumi Pertiwi dan pohon primordial perdamaian abadi menyerap cairan purba. Akar-akar terhubung bersama dan tumbuh, menjadi semakin terjerat. Akar pohon primordial Eternal Peace menyatu dengan akar Ibu Pertiwi. Akar-akar tebal meledak dari tanah ke segala arah, melewati gunung ilahi yang tak terhitung jumlahnya, sungai, aliran, dan bahkan menembus jauh ke dalam lava di bawah bumi. Segera, perdamaian abadi ditutupi dengan akar pohon primordial.
Akar terus meluas ke segala arah, menyebar melintasi alam primordial, menarik nutrisi dari tanah. Kekuatan Gongsun Yan semakin kuat dan kuat. Jika seseorang menggunakan alam untuk mengukurnya, kultivasinya akan mencapai alam ibu kota Giok dalam beberapa napas, lalu Luminous Sky, pengisian langsung menuju Kaisar Tahta dengan kecepatan yang mengerikan. Segera, kemampuannya mencapai alam Kaisar Tahta, dan itu masih terus meningkat, menjadi kuat tak terbayangkan. Mu mulia, penyihir hebat yang tak terkalahkan, pada akhirnya, Anda belum menempatkan diri Anda di kursi yang benar. Gongsun yang tertawa riang saat suaranya menyebar ke seluruh perdamaian abadi, mencapai daerah sepi di mana Qin Mu memanggil jiwa-jiwa. Kamu hanya alat yang membuat kita dewa abadi-abadi. Seekor anjing yang kami besarkan. Alih-alih melakukan pekerjaan yang baik menjadi anjing, Anda cenderung menganggap diri Anda sebagai mitra kami, bahkan menunjukkan kepada saya kesombongan Anda. Anda harus ingat. Suaranya berubah sangat dingin. Kamu tidak selevel. Awan tebal kabut melonjak dari luar menuju bagian bawah pohon primordial. Suara Qin Mu bepergian dari kabut, berkata dengan santai, Ibu Pertiwi, apakah Anda pikir saya hanya menggunakan metode sederhana untuk menyegel tubuh jasmani Gongsun Yan untuk berurusan dengan Anda? Gongsun Yan sedikit terpana. Kabut mengikuti Qin Mu saat dia berjalan. Segera, di mana-mana tercakup olehnya. Qin Mu berdiri di kabut di depannya dan dengan jelas berkata, Ibu Pertiwi, saya sudah memperingatkan Anda untuk tidak bergerak pada Gongsun Yan, namun Anda tidak menuruti nasihat saya dan masih melanjutkan. Bekerja dengan Anda para dewa kuno telah menyebabkan saya sangat frustrasi. Sepertinya aku harus memamerkan kekuatanku. Gongsun Yan tertawa dingin. Kau hanya seekor anjing yang dipelihara oleh kami, para dewa kuno, dan satu-satunya tujuanmu adalah untuk membangkitkan kami. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda yang muliamu? Kamu hanya bocah kecil yang beruntung yang meminjam seni ilahi Celestial Venerable Ling untuk bertransmigrasi ke masa lalu. Qin Mu mengangkat tangannya ke arahnya dan merentangkan 5 jarinya, lalu berbisik pelan, bang. Meskipun suaranya lembut, rasanya seperti guntur yang menggoncangkan bumi ketika sampai di telinga Ibu Pertiwi. Dengan ledakan gemuruh, jiwanya meledak, berubah menjadi butiran pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir keluar dari telinga, mulut, dan hidung Gongsun Yan. Dua jiwanya yang lain ketakutan. Jiwanya jelas telah dihidupkan kembali, dia telah memeriksanya dan yakin itu tidak dirusak oleh Qin Mu. Namun, pada saat itu, dia tidak dapat merasakan jiwanya sama sekali. Aku yang muliamu, yang membangun jalan melalui seni ilahi. Kabut semakin berat ketika suara Qin Mu keluar dari kabut, berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak pernah menerima ini, berpikir bahwa siapapun yang kembali ke zaman kuno bisa menjadi Mu mulia surgawi. Namun, dari zaman kuno sampai sekarang, hanya ada satu Mu yang mulia. Itu aku, dan hanya aku. Aku bisa membiarkanmu hidup, dan aku juga bisa membunuhmu. Mata Gongsun yang dikontrak. Akar diam-diam menyelidiki kabut, mencari jejak Qin Mu. Pada saat yang sama, pohon primordial juga dengan lembut merentangkan cabangnya ke dalam kabut. Aku harus memamerkan kekuatanku. Namun, tidak hanya untuk Anda, tetapi untuk setiap dewa kuno. Mata Gongsun Yan menyala ketika suara Qin Mu bepergian, dan dia mengirim akar dan cabang yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Pada saat itu, jiwa surgawi Bunda Bumi langsung hancur, berubah menjadi pasir jiwa hitam yang tersebar di semua tempat. Jeritan sedih Ibu Pertiwi datang dari mulut Gongsun Yan, terdengar sangat melengking. Itu dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan akan kematian. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal yang menakutkan. Jelas bahwa kekuatannya saat ini melampaui Qin Mu dengan beberapa lipatan, dan tidak akan butuh banyak usaha untuk menghancurkannya sampai mati. Namun, hidup dan mati berada di tangan Qin Mu. Dia telah selamat dari berbagai malapetaka yang tak terhitung jumlahnya dari zaman purba kuno hingga saat ini. Dia selamat dari pertempuran sengit di zaman purba kuno. Pada akhir era Kaisar Tinggi, dia selamat bahkan setelah dicincang oleh Yang Mulia Ling dan anggota aliansi surga lainnya. Bahkan ketika Yang Mulia Hao secara pribadi menyerangnya, dia dapat melarikan diri dan hidup. Namun, saat ini, dia merasa sangat dekat dengan kematiannya sendiri. Dia bahkan tidak mengerti trik apa yang ditarik Qin Mu. Aku menganggap diriku sederajat ketika aku bergabung dengan para dewa kuno, tetapi kamu tidak menganggapku sebagai sekutu. Nada Qin Mu acuh tak acuh. Dia kemudian berkata dengan sedih, tidak apa-apa mengambil keuntungan dari saya, tetapi Anda bahkan mulai menyerang orang-orang di sekitar saya. Ibu Pertiwi, saya tidak bisa mentolerir kelancangan Anda. Hari ini, aku akan menggunakan kematianmu untuk menyatakan kepada semua dewa kuno bahwa aku sekutu, bukan binatang mereka. Dia akan benar-benar menghancurkan jiwa bumi Ibu Pertiwi ketika tiba-tiba, ada gelombang kegelapan di kabut. Pada saat yang sama, kecemerlangan terang muncul di langit, bersinar dari atas cakrawala. Bahkan menembus atlas bintang yang meliputi alam primordial saat bersinar menuju ibu kota perdamaian abadi. Hati Qin Mu sedikit gemetar, dan dia menghentikan apa yang dia lakukan.
Kegelapan berputar-putar di bawah tanah sementara api menyala. Sebuah penguasa bumi magma muncul, berputar-putar saat perlahan naik. Cahaya di langit juga menyatu, berubah menjadi seorang pria tua dengan janggut putih dan alis yang turun dari langit. Dia tiba di ibu kota Eternal Peace dan memasuki kediaman Qin Mu. Qin Mu membungkuk dan berkata, "Dao Brother penguasa bumi, Dao Brother Adipati Surga." Magma penguasa bumi dan klon Adipati Surga buru-buru mengembalikan tanda hormat. "Yang mulia Mu." Adipati Surga tertawa. "Kami datang ke sini ketika kami menyadari bahwa Anda menggunakan kekuatan kami untuk membangkitkan Ibu Pertiwi dan mulai mengamati apa yang terjadi. Kami tidak berharap Ibu Pertiwi begitu kacau, memprovokasi Yang Mulia Mu. Ibu Pertiwi adalah bentuk kehidupan yang agung yang telah ada sejak zaman purba-purba, melindungi alam primordial dan melindungi makhluk hidup yang berjumlah lebih dari 10 miliar. Dia tidak pantas mati." Penguasa bumi magma berkata, "Langit surga begitu kuat sehingga bahkan Ibu Pertiwi dan saya tidak dapat melindungi diri kita sendiri. Jika kamu membunuh Ibu Pertiwi, bukankah kamu akan kehilangan seorang teman Dao yang berpikiran sama?" Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berpikiran yang sama? Saya tidak akan berani berasumsi. Dia terlalu sering memanfaatkanku. Apakah itu cara Anda memperlakukan sekutu? Bukankah kedua teman Dao itu mendengar bahwa dia berkata aku adalah anjing yang dibesarkan oleh para dewa kuno?" Magma penguasa bumi dan Adipati Surga saling memandang. Adipati Surga kemudian tertawa. "Ibu Pertiwi adalah orang yang tidak masuk akal. Jangan ganggu dirimu dengannya. Dia tidak berpikir sebelum berbicara. Sekarang dia tahu bahwa dia salah. Dao Friend, saya ingin meminta Anda memberinya jalan bertahan hidup. Saya tidak akan mengabaikan bimbingan saudara-saudara Dao saya. Ibu Pertiwi, aku akan mengampunimu hari ini. Sekarang, cepat keluar dari tubuh jasmani Gong Sun Yan." Gong Sun Yan mengungkapkan ekspresi kebencian dan berteriak, "Akar saya sudah menyatu dengan pohon primordial ini dan tidak dapat dipisahkan. Kemana saya bisa pergi setelah meninggalkan tubuh ini?" Qin Mu mengambil inti dari pohon primordial dan melemparkannya ke tanah. Dia berkata dengan jelas, "Aku akan meminjamkanmu tongkat ini untukmu." Gong Sun Yan mengertakkan gigi karena marah. Adipati Surga batuk, dan jiwa bumi ibu bumi tanpa sadar terbang dari tubuh Gong Sun Yan ke inti pohon primordial. Suaranya terdengar dari inti pohon primordial, berbicara dengan suara serak. "Aku hanya tersisa dengan jiwa bumi saya, dan inti ini sangat lemah dan kecil. Bagaimana saya menangani 10 yang mulia di masa depan?" Qin Mu melemparkannya sebotol cairan primordial dan tertawa dingin. "Setelah membangkitkanmu, aku bahkan kehilangan modal asliku. Anda menggunakan sebotol cairan primordial dan inti dari pohon primordial untuk memohon saya untuk membangkitkan Anda. Sekarang saya telah mengembalikannya kepada Anda. Anda telah menuai banyak." Ibu Pertiwi sangat marah. Dia menderita kerugian besar kali ini. Akar pohon primordial adalah fondasi hidupnya. Sekarang, mereka telah menjadi akar Gong Sun yang dengan cairan primordial diterapkan pada mereka. Dan bocah cilik itu benar-benar berkata bahwa dia telah menuai banyak. Gong Sun Yan bangun dan menggelengkan kepalanya. Dia terkejut tetapi senang ketika dia menyadari bahwa dia masih memiliki tubuhnya. Ketika dia melihat Adipati Surga dan penguasa bumi, dia menjadi malu-malu dan takut untuk berbicara. Qin Mu melangkah maju dan meraih tangannya. Dia kemudian tersenyum. "Penguasa bumi, Adipati Surga, izinkan saya memperkenalkan Anda pada Ibu Pertiwi baru, Gong Sun Yan." Penguasa bumi dan Adipati Surga membungkuk dan berkata, "Salam, Dao teman Gong Sun." Gong Sun Yan bingung dan merasa tidak nyaman. Qin Mu tertawa. "Saudari Yan, tidakkah Anda akan kembali dengan sopan?" Gong Sun Yan hanya bisa membungkuk. Adipati Surga tertawa. "Alam primordial dan Suandu seperti satu keluarga. Dao Friend Gong Sun, kamu harus sering datang ke Suandu, mempromosikan hubungan antara dua alam ini." Gong Sun yang tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa mengangguk. Apa yang dilakukan Adipati Surga adalah mengenali Gong Sun Yan sebagai Ibu Pertiwi yang baru. Dia akan memerintah alam primordial di masa depan dan menjadi setara dengannya. Oleh karena itu, ia menyebutnya sebagai teman Dao dan mengundangnya untuk melakukan perjalanan ke Suandu. Ini tidak diragukan lagi menyingkirkan Ibu Pertiwi dan secara diam-diam merampasnya, penguasa sah alam primordial, dari otoritasnya. Tetapi dia juga tahu bahwa situasinya di luar kekuatannya. Gong Sun Yan memiliki akar pohon primordial. Bersama dengan begitu banyak cairan primordial yang disiraminya, prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Gong Sun Yan bukan dewa kuno dan tidak memiliki banyak pengekangan mereka. Dengan reformasi perdamaian abadi, prestasinya tidak selalu kalah dengan Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, dia diakui oleh Adipati Surga. Selain itu, Ibu Pertiwi hanya memiliki inti dari pohon primordial dan sebotol cairan primordial, jauh dari mampu menantang Gong Sun Yan untuk hak memerintah alam primordial. Dapat dikatakan bahwa pencapaian seumur hidupnya adalah memiliki Gong Sun Yan. Qin Mu terlalu keras hati.
Tujuannya bukan hanya untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi, ia juga ingin mendirikan Ibu Pertiwi baru. Jika Adipati Surga dan penguasa bumi tidak muncul, tidak ada alasan untuk menjaga bumi Pertiwi sejak perdamaian abadi telah memiliki bumi Pertiwi baru. Adipati Surga tersenyum. Yang Mulia Mu, bisakah Anda menghilangkan gangguan pada jiwa bumi Ibu Pertiwi? Seberapa sulitkah ini? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah keinginan dari kedua saudara Dao, aku akan secara alami menyetujui itu. Kesadarannya berfluktuasi, dan Ibu Pertiwi merasakan cacing-cacing kecil yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalam jiwa buminya ketika rune yang tak tertandingi terbang keluar satu demi satu. Penguasa bumi menyaksikan rune yang sangat kecil terbang menuju Qin Mu. Mereka hancur ketika mereka melakukan perjalanan di udara, berubah menjadi ki dan kesadaran vital yang kembali ke tubuhnya. Dia bertanya, seni ilahi apa yang digunakan Yang Mulia Mu? Sangat mudah. Qin Mu dengan sederhana berkata, saya hanya menggunakan ukiran mikroskopis untuk mengukir rune saya pada setiap butiran pasir jiwa hitam. Tanda ditempatkan di altar yang saya gunakan untuk memanggil jiwa-jiwa bagi Ibu Pertiwi. Ketika jiwa-jiwa dipanggil, rune-rune itu dicetak sendiri di setiap butiran pasir jiwa hitam ketika mereka melewati altar. Meskipun dia membuatnya terdengar mudah, jelas bahwa tugas itu cukup sulit. Pasir jiwa hitam dianggap sebagai partikel terbaik. Ukiran dan jejak rune pada setiap butir pasir jiwa hitam sebenarnya adalah tugas yang mustahil. Reformasi perdamaian abadi telah mulai melibatkan ukiran mikroskopis dan pencetakan mikroskopis. Tidak ada ras lain di ribuan langit dan dunia yang pernah menginjakan kaki di bidang ini. Selain ukiran mikroskopis di pasir jiwa hitam, aku juga khawatir bahwa aku tidak akan bisa menghancurkan jiwa-jiwa Ibu Pertiwi secara langsung. Oleh karena itu, saya menggunakan seni ilahi Celestial Venerable Ling, yang juga sangat sederhana. Qin Mu memiliki tatapan tulus ketika dia berkata, ini hanya seni ilahi yang tidak berubah. Di altar, sebelum saya merekonstruksi 3 jiwa Ibu Pertiwi, saya telah melakukan seni ilahi yang tidak berubah pada 3 jiwanya ketika mereka berada dalam bentuk pasir jiwa hitam. Ini memberi saya lapisan jaminan lain. Bagaimanapun, saya bisa membunuh Ibu Pertiwi dengan mudah. Penguasa bumi dan Adipati Surga diam. Adipati Surga terbatuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil inti dari pohon primordial. Dia kemudian tersenyum. Ibu Pertiwi, kamu lemah sekarang, dan berbahaya bagimu untuk tetap berada di alam primordial. Mengapa Anda tidak pergi ke Suandu untuk memulihkan diri terlebih dahulu? Saya memiliki kolam surga di Suandu, yang akan memungkinkan Anda untuk memulihkan tubuh jasmani Anda. Meskipun tubuh Anda tidak akan mencapai potensi penuhnya, itu tidak akan berarti tidak berarti. Ibu Pertiwi berkata, saya sangat menyusahkan Dao Brother. Adipati Surga membungkuk di Qin Mu dan pergi dengan Ibu Pertiwi. Qin Mu mengembalikan haluan dan menyaksikan ketika mereka naik ke langit. Penguasa bumi magma memandang Qin Mu dengan tenang. Setelah beberapa waktu, dia berkata, kamu tidak sesederhana dan semestinya Qin Mu sejak saat itu. Qin Mu tertawa. Apakah penguasa bumi tidak ingin aku tumbuh dewasa? Magma penguasa bumi menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, aku berharap kamu tumbuh dewasa. Kecuali, aku ingat ketika Adipati Surga dan aku ada di matamu. Kami tidak dapat kembali ke waktu itu. Qin Mu menghela nafas dengan sedih. Memang tidak mungkin untuk kembali ke sana. Penguasa bumi magma membungkuk dan tenggelam ke tanah. Qin Mu mempertahankan busurnya sampai penguasa bumi benar-benar menghilang. Naga Kilin dan Yaner bergegas. Qin Mu menghapus keringat di bagian belakang lehernya dan berkata dengan emosional, ketika duduk di meja yang sama dengan keberadaan seperti Adipati Surga dan penguasa bumi, aku masih sedikit takut. Yaner diam-diam pergi ke belakangnya dan memeriksa. Benar saja, ada banyak merinding di leher Qin Mu. Dia hanya berpura-pura tenang sebelumnya. Gong Sun Yan bingung dan masih sedikit kewalahan. Ketika dia melihat bahwa Qin Mu hendak pergi, dia dengan cepat meraih lengan bajunya. Dia hampir menangis, suaranya penuh ketakutan ketika dia memohon, Tuan Muda, jangan pergi, saya takut dan bingung. Ibu Pertiwi adalah ibu saya, namun dia ingin mengambil tubuh saya. Tidak hanya itu, Pangeran Langit dan Bumi menghitung saya sebagai teman Dao dan berbicara tentang alam primordial dan Suandu. Dia menggigit bibirnya dan meneteskan air mata sehingga dia tampak seperti bunga pir indah yang bermandikan hujan. Aku hanya ingin tinggal di sini dan menanam pohon dan mengundang burung phoenix untuk membuat sarang. Jika Anda kehabisan air, saya bisa menyiram Anda. Saya juga bisa menyuburkan Anda dan membantu Anda menangkap serangga. Saya belum pernah mengalami hal seperti hari ini. Qin Mu menepuk punggungnya, menunggunya selesai menangis, lalu tersenyum. Yaner, kamu tidak mengerti? Anda tidak lagi seperti dulu. Anda sekarang adalah Ibu Pertiwi baru dari alam primordial. Apa yang belum Anda ketahui adalah bahwa setiap dewa kuno iri terhadap Anda. Gong Sun Yan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan air mata yang belum mengering, menatapnya dengan bingung. Qin Mu tersenyum. Baik itu Adipati Surga,
penguasa bumi, ibu pertiwi, keempat dewa, atau jutaan dewa kuno lainnya, mereka diikat oleh Great Dao mereka sendiri dan tidak dapat menembus penghalang itu. Ibu Pertiwi ingin mengambil Anda karena ia ingin tubuh Anda membebaskan diri dari belenggu para dewa kuno. Anda bukan dewa kuno, tetapi Anda memiliki kekuatan para dewa kuno. Anda masih dapat mengolah dan mencapai ranah yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak iri padamu? Gong Sun Yan menjepit ujung bajunya dengan erat dan memeganginya. Aku tidak mengerti, kamu harus mengajariku. Lepaskan aku dulu. Saya akan meminta nenek untuk datang dan mengajar Anda. Seni magnetis ilahi dan berbagai seni ilahi lainnya adalah yang telah memasuki jalan. Dia adalah orang terbaik untuk mengajarimu. Dengan bantuannya, Anda dapat dengan cepat menguasai kekuatan Anda sendiri. Qin Mu berjuang 2 kali tetapi tidak dapat membebaskan diri. Gong Sun Yan saat ini jelas-jelas setengah dewa dewasa, memiliki kekuatan pertempuran dari praktisi tahta kaisar-kaisar tingkat atas. Hanya ranah kultivasinya yang kurang. Ranahnya masih sangat rendah. Saat ini, dia hanya mengolah alam dewa sejati, karena dia tidak tertarik dalam budidaya. Alasan dia begitu kuat adalah garis keturunannya, serta akar dari ibu pertiwi dan cairan primordialnya yang berharga. Ketika pakaiannya ditahan oleh keberadaan yang menakutkan, Qin Mu tidak bisa melarikan diri. Qin Mu tertawa. Setelah beberapa saat, saya pikir surga Celestari akan mengetahui keberadaan Anda dan akan memanggil Anda atas nama Kaisar Langit Kuno, memberi Anda jabatan resmi seperti Ibu Pertiwi Perdamaian Abadi. Aku akan membiarkan Kaisar membimbingmu tentang etiket surgawi. Lepaskan aku dulu. Jangan menarik celanaku. Gong Sun Yan akhirnya melepaskan Qin Mu, yang merasa lega dan segera pergi ke ibu kota untuk melihat Ling Yuxiu tentang ini. Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, saya memberi hormat kepada Yang Mulia Surgawi di surga Selal Sering, jadi saya tahu banyak tentang formalitas di sana. Saya akan membimbing Yaner agar dia tidak membodohi dirinya sendiri. Bersantai. Dia pergi menemui Gong Sun Yan bersama Qin Mu, bertanya sepanjang jalan, jika Yaner diberikan gelar Ibu Pertiwi seperti yang diharapkan, peringkat berapa dia? Dia akan menjadi pejabat terbesar dari alam primordial, di level 4 dewa, dewa hitam, dan dewa putih. Namun, dia akan memiliki kekuatan yang lebih kecil. Qin Mu melanjutkan, 10 yang mulia mungkin memberinya setengah dari alam primordial baginya untuk melawan Celestial yang mulia Xiao. Ling Yuxiu bergidik. Perdamaian abadi adalah negara kecil yang tidak layak dikhawatirkan untuk surga Celestial. Dia hanyalah seorang kaisar kecil di suatu negara. Jika dia tidak punya uang atau menggunakan, Yang Mulia bahkan tidak akan peduli padanya. Gong Sun Yan akan memiliki otoritas yang lebih tinggi setelah dianugerahi gelar barunya. Dia akan sama dengan 4 dewa. Dan jika Gong Sun Yan benar-benar didorong untuk pergi melawan Yang Mulia Xiao seperti yang dikatakan Qin Mu akan terjadi, bukankah Gong Sun Yan berada dalam masalah? Dalam hatinya, Gong Sun Yan adalah seorang gadis yang naif dan polos. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Yang Mulia Xiao yang mulia? Baik itu dalam kekuasaan atau kebijaksanaan, Gong Sun Yan memucat-pucat dibandingkan dengan Yang Mulia Xiao. Qin Mu menatapnya dan mengerti keprihatinannya. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Xiao akan menerimanya tidak peduli seberapa besar dia tidak menyukainya. Bagaimanapun, dia membutuhkanku. Dengan demikian, dia tidak akan menyerang Gong Sun Yan. Ling Yuxiu merasa lega dan berjalan bersamanya. Tiba-tiba, dia berkata, baru-baru ini, orang-orang di pengadilan terus meminta saya untuk menikah. Dia berhenti dan dengan samar berkata, pengajar kerajaan, mereka mengatakan bahwa aku harus memiliki keturunan sebagai anak surga. Dengan demikian, mereka terus mengulanginya. Qin Mu berhenti, menatapnya, dan bertanya, apa yang kamu balas, Kaisar? Saya memberitahu mereka bahwa pembimbing kekaisaran belum membentuk keluarga untuk bekerja keras bagi bangsa. Bisakah pemahaman saya lebih buruk daripada guru kekaisaran? Ling Yuxiu tersenyum dan melanjutkan, dan kemudian mereka diam. Namun, sesekali, seorang negarawan akan mengangkatnya. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, kapan Anda akan menikah? Setelah kamu menikah, aku akan menikah juga. Qin Mu menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, siapa yang akan kamu siapkan untuk aku nikahi? Gong Sun Yan, Si Yun Xiang, Dewa Pedang Kaisar Tinggi, bahkan Yan Jingjing. Ling Yuxiu berkata dengan ekspresi rumit, aku akan membiarkanmu menikah dengan siapapun yang kamu inginkan. Saya tidak ingin melihat Anda berlarian sendirian. Setelah kamu menikah, aku akan lebih lega. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin menikahi siapapun. Saya tidak punya waktu sekarang. Reformasi perdamaian abadi belum berhasil, dan saya tidak punya energi untuk hal-hal seperti itu. Kamu mencoba untuk menunda aku. Ling Yuxiu dengan marah berkata, penggembala sapi. Aku seharusnya tidak bertemu denganmu kalau begitu. Di sekeliling, orang-orang memandangi mereka. Ling Yuxiu menyesuaikan diri dan terus berjalan sambil berkata dengan enggan,
Bagaimana saya bisa menikah jika Anda tidak? Apakah aku ibumu, sapi, harus dirantai selamanya? Saya bertemu Anda di tahun-tahun terbaik saya, namun kami berdua sekarang sudah sia-sia. Qin Mo menangkapnya dan berkata, bisakah Anda membuang tahta Anda? Bisakah saya membuang posisi saya sebagai pembimbing kekaisaran? Jika tidak bisa, kita harus seperti ini. Ling Yuxiu meliriknya dan berkata, jika kita menang di masa depan dan kita berdua tidak menikah. Qin Mo berkata dengan tenang, pada saat itu, aku tidak akan menjadi guru kekaisaran. Ling Yuxiu berkata dengan mata merah, aku juga tidak akan menjadi kaisar. Aku akan menikahimu, kata Qin Mo. Ya aku mau, kata Ling Yuxiu sambil berbalik.